Di tengah tumpukan monster, seorang pemuda miskin bernama Kim Yo Jun punya mimpi besar menjadi hunter profesional. 40.000 won tabungan hasil kerja kerasnya tiket emas menuju ujian hunter. Di sela istirahat ponsel adalah satu-satunya hiburannya. Sebuah iklan, kursus menjadi kuat muncul di layarnya tapi dia tak goyah uang itu terlalu berharga. Namun takdir berkata lain. Terang rantai derek yang menopang monster raksasa tiba-tiba putus. Mimpinya hancur seketika. Seluruh tabungannya 40.000 won itu harus diserahkan demi menyelamatkan kakinya. Kompensasi hanya 3.000 won. Setelah itu, dia ditendang begitu saja agar perusahaan tak tercemar. Harapan di matanya meredup sampai sebuah notifikasi muncul. Penawaran spesial dari Akademi Transendal. Masalahnya biayanya tepat 3.000 won. Itu sisa uang terakhirnya. Dengan nekat berpikir tak ada lagi yang bisa hilang, ia menekan tombol daftar. Seketika uangnya lenyap ke dimensi lain, seorang tutor virtual muncul dan petualangan Kim Yo Jun baru saja dimulai. Bukan main, dia bisa belajar langsung dari Buddha, bahkan berkesempatan meraih item dan skill rank SSS. Setelah beberapa pilihan takdirnya ditentukan, senjata utamanya adalah sebuah tombak. Pelajaran pertama dimulai. Di bawah bimbingan Buddha, ia belajar mengendalikan tubuh dan jiwanya. Seminggu berlalu, dokter yang merawatnya dibuat takjub. Kakinya pulih total. Sebuah keajaiban medis, tentu saja ini semua berkat latihan spiritualnya. Padahal kemajuan belajarnya baru 1,3%. Instruktur berikutnya lebih dahsyat. Shirong Sang Centaur, legendaris dari Olympus. Kim Yo Jun mengira ini akan jadi pelajaran yang menenangkan seperti sebelumnya. Tapi 2RR, Shirong berteriak dan sebuah misi neraka muncul. Lari 30 km 1000 squat, dan ratusan latihan fisik lainnya. Awalnya Kim Yo Jun berniat mengabaikan misi gila itu. Tapi notifikasi terus berdatangan setiap jam tanpa henti. Dia sadar masa percobaan gratis ini hanya tersisa 83 hari lagi. Jadilah dia berlari di taman sambil menangis. Waktu adalah uang, dan dia harus memanfaatkannya. Tapi ternyata kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil. Tubuhnya lebih kuat dari yang ia duga. Semangatnya berkobar. Satu persatu latihan berat itu ia taklukkan. Perubahan fisiknya bahkan disadari oleh seorang nenek di rumah sakit. Kali ini mimpinya menjadi hunter terasa semakin nyata, meski lelah tak ada waktu untuk istirahat. Dia langsung membuka pelajaran baru. Tujuannya kali ini mempertajam indera. Level kekuatannya terus meningkat. Keesokan harinya dia kembali bekerja. Di asrama seorang teman iseng menyelinap dari belakang. Berniat mengagetkannya tapi... Wush, Kim Yo Jun menghindar sempurna bahkan tanpa menoleh. Mereka berdua terperangah. Inilah hasil dari latihan indera semalam. Temannya tak percaya, kau yakin bisa mengangkat beban 200 kg itu sendirian. Tapi Kim Yo Jun mengangkatnya dengan mudah. Semua orang bingung bagaimana dia bisa berubah secepat ini. Dia bisa merasakan kekuatan baru mengalir di tubuhnya. Dia bahkan mulai squat sambil bekerja, dan sebuah notifikasi mengejutkan muncul. Setiap gerakan dihitung 3 kali lipat karena beban ekstra. Ini adalah cara pintas. Dia bisa menyelesaikan misi jauh lebih cepat. Rekan kerjanya hanya bisa melongo melihatnya latihan gila. Tak hanya squat, dia bahkan mulai push up, push up. Malam itu Kim Yo Jun sangat puas. Dapat upah kerja misi harian pun tuntas. Dia mencari pelajaran baru dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Teknik mencabut gunung. Instruktur kali ini adalah seorang petapa sakti bernama Xiangwu. Misi barunya menyeimbangkan tombak 5.000 kali sehari. Keesokan harinya saat dia sedang berlatih, seorang gadis misterius muncul. Dia adalah Park Seo-yeon Hunter, rank B yang sedang menjalankan misi. Semua orang tampak segan padanya. Ternyata dia adalah cucu dari bintang pedang, Park muncul. Sang kakek adalah pahlawan legendaris 100 tahun lalu saat gerbang dimensi pertama kali muncul. Namun Kim Yo Jun tak peduli. Pikirannya hanya fokus pada latihan squat dengan beban monster di punggungnya. Di tengah latihannya sebuah kejadian tak terduga terjadi. Salah satu monster di tumpukan itu tiba-tiba bergerak dan bangkit kembali. Di saat yang sama gadis itu terhanyut dalam lamunannya. Impiannya menjadi guru terhalang restu sang kakek. Sebagai cucu seorang pahlawan hidup normal, terasa mustahil. Ia bahkan mencoba mengajar di Akademi Hunter, namun semua murid hanya menginginkan ilmu dari kakeknya. Tapi gadis itu tak pernah menyerah. Ia hanya perlu menemukan kadet yang istimewa. Tiba-tiba teriakan panik terdengar. Seekor mantikor buas akan memangsa teman Kim Yo Jun. Temannya hanya bisa berteriak menyuruh Kim Yo Jun lari. Monster bintang 4 itu bahkan sulit ditangani hunter berpengalaman. Sadar, waktu menipis Kim Yo Jun menyambar sebatang besi dan berlari menerjang monster itu. Satu hantaman membuat monster itu mundur. Rekannya terbelalak tak percaya. Tapi Kim Yo Jun balas berteriak menyuruhnya pergi. Park muncul. Kau juga harus lari. Tapi Kim Yo Jun dengan berani menjawab, jika aku lari kita berdua akan tamat. Rencananya adalah bertahan sampai bantuan tiba. Meski seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, Kim Yo Jun berdiri teguh di hadapan monster itu, siap bertarung. Dalam hatinya ia memerintahkan tubuhnya untuk berhenti gemetar dan tidak membeku
karena rasa takut. Jangan sekarang. Tiba-tiba sebuah petua bijak menenangkan gejolak di hatinya. Menyimak bisikan hatinya, Kim Yo Jun tahu ia harus menenangkan emosinya terlebih dahulu. Tepat saat hatinya bergejolak, monster itu menyerang dengan kecepatan penuh. Kim Yo Jun pun berlari menyambutnya, perlahan menguasai diri. Dengan mata kuning yang menyala-nyala mantikor, mengangkat cakarnya siap menghancurkan lawannya. Teringat ajaran Shirong, Kim Yo Jun tahu ia harus mempercayai instingnya. Rencananya berhasil, ia menghindari terkaman cakar monster dengan lincah, lalu melompat mundur menjaga jarak. Tiba-tiba ekor kalajengking musuh menyengat Kim Yo Jun melompat menghindar sepersekian detik sebelum terlambat. Ia harus percaya pada instingnya sampai menemukan celah, yaitu kepala makhluk buas itu. Sambil melayang di udara, Kim Yo Jun ragu, namun ia teringat ucapan Xiangwu bahwa pukulannya mampu membelah gunung. Menggenggam erat batang besinya, Kim Yo Jun bertekad ia harus menghancurkannya. Kekuatan untuk meruntuhkan gunung kini terasa mengalir di tangannya. Dengan segenap kekuatan dan tekadnya ia menghantam bukan gunung yang terbelah, melainkan tubuh sang mantikor. Pukulan itu menciptakan ledakan dahsyat yang menerbangkan debu ke segala arah. Para pekerja kebingungan mencari sumber suara. Begitu pula sang hunter wanita yang masih berada di area itu. Saat mendekat, wanita muda itu melihat Kim Yo Jun berdiri dengan tenang, masih memegang batang besinya. Yang membuatnya syok, di belakang pemuda itu tergeletak makhluk raksasa yang sudah tak berdaya. Ia hanya tersenyum canggung. Kim Yo Jun sendiri tak percaya bagaimana ini bisa berhasil. Sementara itu, nilai kuliahnya mulai meroket tajam. Park So-yun terpana. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana orang biasa bisa mengalahkan monster itu tanpa senjata? Kembali tersadar, Kim Yo Jun segera berlari ke arah temannya, melewati gadis itu begitu saja. Ia cemas dengan kondisi temannya, namun temannya justru lebih mengkhawatirkan dirinya. Aku baik-baik saja, tapi kau harus ke rumah sakit. Sementara itu, kerumunan orang mulai mengelilingi Kim Yo Jun, memujinya atas kemenangan epik itu. Dengan mulut ternganga, Park Seo-yun bergumam, akhirnya, aku menemukannya. Meninggalkan seorang pria di belakangnya yang kebingungan. Dalam benaknya ia telah menemukan kadet yang selama ini ia cari. Saat jam kerja usai, Kim Yo Jun memeriksa ponselnya sambil berjalan pulang dan mendapat kejutan besar. Kemajuan kuliahnya sungguh luar biasa, jauh melampaui sekadar mengulang kelas. Ia sadar ini pasti berkat pertarungannya dengan mantikor. Jadi cara terbaik untuk naik level adalah dengan praktik di pertarungan sungguhan. Satu-satunya masalah adalah ia butuh lisensi sementara untuk melakukan raid, yang artinya ia harus bergabung dengan Akademi Hunter. Tiba-tiba sebuah suara membuyarkan lamunannya. Ia menoleh dan melihat cucu sang Sword Star, bertanya apakah ia punya waktu untuk bicara. Meski sedikit curiga, Kim Yo Jun menjawab, tentu, katakan saja sekarang. Park Seo-yun langsung ke intinya. Maukah kau ikut denganku mengunjungi kakekku? Orang-orang di sekitar terkejut terlebih saat mendengar jawaban Kim Yo Jun. Tentu saja tidak. Gadis itu tak percaya sementara Kim Yo Jun bersiap pergi. Ia memohon agar pemuda itu menunggu, tapi Kim Yo Jun hanya ingin segera pulang dan melahap materi kuliahnya. Situasi menjadi canggung. Hunter itu bergumam ia belum pernah ditolak seperti ini seumur hidupnya. Kim Yo Jun berbalik dan menjelaskan, ia menolak karena akademi itu baginya hanyalah formalitas di atas kertas. Sebuah jawaban yang membuat gadis itu penasaran. Gadis itu bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini. Latihannya aneh tapi mampu mengalahkan mantikor. Ia harus bisa merekrutnya. Park Seo-yun menawarkan dunia, tapi Kim Yo Jun tak bergeming sedikit pun. Sebagai penjurus terakhir, ia menawarkan bimbingan dari sang kakek. Anehnya Kim Yo Jun tetap menolak, membuatnya semakin heran. Tak rela targetnya lepas, ia membahas soal ujian tertulis. Dengan santai, Kim Yo Jun menjawab, itu bukan masalah. Gadis itu kembali bertanya, lalu bagaimana rencanamu tanpa akademi? Akademimu kan ilegal, jadi tak ada gunanya, balas Kim Yo Jun. Namun Park Seo-yun tersenyum, kami sudah dapat izin resmi. Langkah Kim Yo Jun terhenti. Park Seo-yun menambahkan, fasilitas latihan pribadi semuanya gratis untukmu. Kim Yo Jun memicingkan mata, apa imbalannya? Tawaran sebagus ini pasti ada udang di baliknya. Sederhana jawabnya, kamu hanya perlu bertarung atas nama akademi kami. Meski menarik, Kim Yo Jun tetap waspada. Kenapa kau begitu menginginkanku? Jawabannya singkat, aku melihat potensimu. Keduanya saling tersenyum. Kim Yo Jun mulai menyukai arah pembicaraan ini. Ini adalah hubungan simbiosis mutualisme. Kim Yo Jun pun mengulurkan tangannya, disambut oleh Park Seo-yun. Kesepakatan mereka akhirnya terjalin. Keesokan harinya ponsel Kim Yo Jun tiba-tiba berdering. Sahabatnya di seberang sana terdengar heboh. Apa yang kau lakukan, bos, menyebalkan itu tiba-tiba pindah? Kim Yo Jun teringat permintaannya pada Park Seo-yun, tapi ia curiga si bos hanya kabur dari tanggung jawab. Sahabatnya tertawa. Tidak mungkin, yang penting dia pergikan. Ia lalu bertanya soal Akademi Hunter yang akan dimasuki Kim Yo Jun. Panggilan usai, Park Seo-yun muncul membawa lisensi sementara.
Rahang Kim Yo Jun nyaris jatuh saat tahu lisensi itu dibuat kemarin. Ia mengucapkan terima kasih masih tak percaya. Semangatnya seketika membara. Aku memang belum jadi hunter, gumamnya. Tapi ini langkah pertama yang luar biasa. Ia pun bertanya, bisakah kau ajari aku cara melakukan raid? Jawaban Park Seo Yun, di luar dugaan, tidak, kau tak butuh itu. Kim Yo Jun dibuat bingung karenanya. Gadis itu menunjuk deretan senjata, menyuruhnya memilih. Mereka tiba di sebuah gerbang yang sudah dipesan khusus untuk latihan Kim Yo Jun. Pertarungan pertama Kim Yo Jun dimulai melawan monster yang menyerupai tikus raksasa. Di tengah pertarungan, ia bertanya kenapa Park Seo Yun ikut masuk. Anggap saja ini sesi VIP untuk murid spesial. Jawabnya membuat Kim Yo Jun tersipu. Tentu saja aku di sini untuk menjagamu, tambahnya. Jangan lengah monster kobalt ini, peringkat bintang 2. Saat pertarungan berlanjut, Kim Yo Jun menyadari sesuatu yang menakjubkan. Biasanya perisai mana akan memantulkan serangannya. Tapi entah kenapa serangan fisiknya justru menembus dengan sangat mudah. Selesai bertarung, ia mengecek ponselnya. Notifikasi kemajuan kuliahnya meningkat. Walau tak sebanyak dulu, ini tetap menguntungkan, karena ia juga dapat uang. Sambil tersenyum, ia berkata, aku akan mempercepat temponya. Ia langsung tancap gas serasa sedang leveling di dalam game. Usai latihan, Park Seo Yun melihatnya melakukan hal yang aneh. Anak ini benar-benar gila, pikirnya. Sejak keluar dari gerbang, Kim Yo Jun terus menatap layar hitam yang kosong. Meski pemula ia membantai para kobalt, seolah sudah berpengalaman puluhan tahun. Lalu ia melakukan latihan aneh mengangkut bangkai monster sendirian. Dalam hatinya gadis itu sadar, ia tak bisa lagi menyembunyikan murid berbakat ini dari kakeknya. Sementara itu, sang murid sedang panik karena tugas kuliahnya belum selesai. Namun, saat mengecek ponsel, ia girang melihat penghasilan 95.510 dalam sehari. Strategi angkut dan bongkar monsternya ternyata sangat jenius. Satu-satunya masalah adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semuanya. Sambil berjalan pulang, ia berpikir untuk mengajak sahabatnya bergabung dalam petualangan ini. Nanti saja kuhubungi dia, pikirnya. Fokusnya kini adalah uang yang ia dapat. Meski raid membantu kuliahnya, peningkatannya tak secepat harapannya. Ia harus jadi lebih kuat. Mungkin, sekuat saja Agung dari surga. Tiba-tiba ia teringat sebuah kelas online legendaris. Dengan uang yang ada, ia mungkin bisa mendaftar kelas yang dulu hanya bisa ia impikan. Dengan semangat membara, Kim Yo Jun langsung membuka ponselnya untuk mendaftar. Tapi biaya kelasnya, 27.000 juta. Seketika Kim Yo Jun terduduk lemas. Bahkan hunter profesional pun belum tentu punya uang sebanyak itu. Karena impiannya pupus, ia mencoba mencari jalan lain dengan mengecek toko perlengkapan akademi. Jika belum bisa ikut kelas, setidaknya ia bisa membeli peralatan baru. Namun saat menjelajahi toko, matanya terbelalak. Semua barang di sana adalah item level mitos. Ada replika tombak Longinus dan perisai Aegis. Dan semuanya dibuat oleh murid terbaik, yang artinya setara dengan buatan legenda. Semangatnya kembali berkobar. Ia mulai mencari senjata untuk dirinya. Kim Yo Jun memilih replika tombak Longinus sebagai senjata pertamanya. Sistem pun mulai memproses untuk menentukan harganya. Keesokan harinya, Park Seo Yun mendapati Kim Yo Jun sedang melakukan push-up tanpa henti dengan semangat baru. Seo Yun heran melihat kepanikan di wajahnya. Ternyata di dalam benak Kim Yo Jun, sebuah kalkulasi mengejutkan muncul. Harga tombak itu mencapai 0 rupiah. Sambil tertawa, Kim Yo Jun berteriak. Pada akhirnya ini semua soal uang. Gadis hunter itu kemudian melontarkan sebuah pertanyaan. Apa kau pernah dengar tentang kompetisi antar akademi? Aku tidak tahu, jawab Kim Yo Jun polos. Seo Yun menjelaskan itu adalah ajang pertarungan tempat setiap sekolah memamerkan kekuatan terbaik mereka. Ini adalah panggung untuk membuktikan siapa yang terkuat di Liga keempat. Pemenangnya akan naik ke liga yang jauh lebih tinggi. Selain itu, kompetisi ini punya banyak pendaftar dan sudah diakui secara resmi. Rencananya Kim Yo Jun akan mewakili Dream Game dalam pertarungan epik ini. Otak Kim Yo Jun langsung berputar cepat. Ini bisa menaikkan level kampusnya. Seperti dapat experience point di game kan, pikirnya. Tanpa ragu dia setuju. Kau serius? Tanya Seo Yun. Tentu saja, jawab Kim Yo Jun mantap. Jadi apa detail pertarungannya? Seo Yun menjelaskan ini semua tentang skor raid dan tur para kadet. Keringat dingin langsung membasahi dahi Kim Yo Jun. Pengalamannya melawan monster nol besar. Kemampuan bertarung sebagai kadet sama sekali tidak ada. Kalau mau berhasil, dia harus mengerahkan segalanya. Kim Yo Jun menoleh pada sang hunter. Maukah kau melatihku? Jika tidak sibuk. Meskipun ragu, Seo Yun tersenyum dan mengangguk. Kim Yo Jun bersorak dalam hati. Bagaimana tidak, Seo Yun adalah pemegang gelar Sword Star yang legendaris. Walaupun masih pemula, Kim Yo Jun sangat ingin tahu seberapa dahsyat kekuatan seorang Park Seo Yun. Kau yakin aku ini hunter peringkat B? Ujar Seo Yun. Tentu, balas Kim Yo Jun. Tapi jangan habisi aku ya. Pertarungan pun dimulai. Sang hunter memberinya kesempatan pertama. Tanpa ragu, Kim Yo Jun langsung melesat maju. Namun dengan mudah serangannya dihindari. Kecepatannya lumayan, pikir Seo Yun, tapi gerakannya terlalu gegabah.
Arah tatapannya sudah membocorkan serangan berikutnya. Terlalu mudah ditebak, Seoyun mendesah. Sepertinya aku terlalu memujinya tadi. Seorang kadet, tetaplah seorang kadet. Seoyun heran dari mana datangnya keberanian bocah ini. Tapi sudahlah, satu pukulan saja seharusnya sudah cukup untuk mengakhirinya. Namun di luar dugaan Kim Yo-jun, menahan pukulannya dengan sempurna. Berat juga, keluh Kim Yo-jun. Mata Seoyun membelalak, kaget. Bagaimana mungkin dia menahan serangan yang dialiri mana? Seharusnya senjatanya sudah terlepas dari genggamannya. Kim Yo-jun melompat mundur menciptakan jarak. Sementara Seoyun hanya terdiam membeku di tempatnya, benaknya masih dipenuhi rasa tak percaya. Dengan santai Kim Yo-jun tersenyum. Pemanasannya sudah cukup. Sekarang aku akan serius. Pertarungan kembali dimulai. Seoyun terkejut. Gerakan Kim Yo-jun menjadi lebih cepat dan tajam. Ini benar-benar berbeda dari beberapa saat yang lalu. Kim Yo-jun teringat kembali latihannya. Dia mengingat nasihat sang pelatih. Jangan pernah berharap musuhmu akan diam saja. Lakukan gerakan palsu untuk memancing pertahanan mereka. Tarik kembali tombakmu dan ulangi terus sampai lawanmu menunjukkan celah untuk serangan yang sesungguhnya. Dan saat momen itu tiba, Kim Yo-jun mengerahkan seluruh kekuatannya. Seoyun tersentak melihat serbuan dahsyat itu. Seoyun sadar dia dalam bahaya. Terjadi benturan keras disusul ledakan petir biru, namun dia masih berdiri tegak. Seoyun mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dia melihat lawannya terhempas ke dinding yang retak. Dia sadar, dia tanpa sengaja menggunakan kekuatan penuh. Kim Yo-jun bangkit sambil berkata, "Aku baik-baik saja. Aku mengaku kalah." Rahang Seoyun seakan jatuh ke lantai. Dia baru sadar bocah ini benar-benar berpikir bisa menang melawannya. Sementara itu, Kim Yo-jun menyadari kekuatan hunter peringkat B berada di level yang berbeda. Perjalanannya masih sangat panjang. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Saat memeriksanya, sebuah notifikasi muncul. Tingkat kemajuan kampusnya meningkat pesat. Wajah Kim Yo-jun langsung berseri-seri. Kim Yo-jun lalu bertanya pada Seoyun, "Apa kau sibuk sebelum turnamen?" "Tidak juga," jawabnya. Jawaban itu bagai musik di telinga Kim Yo-jun. "Kalau begitu, bolehkah aku berlatih denganmu kapanpun kau ada waktu?" Berlatih tanding dengan Seoyun pasti akan menaikkan levelnya. Gadis itu akhirnya setuju, teringat janjinya untuk membantu. "Baiklah, dan jika kau menang, kau boleh simpan semua hadiah uangnya." Hadiah uang? Kim Yo-jun sama sekali tidak tahu tentang itu dan tampak sangat terkejut. Sang hunter menjelaskan hadiahnya mencapai 100.000 yang luar biasa. Ekspresi wajah Kim Yo-jun langsung berubah total. Perubahan sikapnya membuat Seoyun penasaran. "Kapan turnamennya dimulai?" tanya Kim Yo-jun berapi-api. "2 minggu lagi," jawab Seoyun. Kim Yo-jun langsung panik. Dia harus berlatih seperti orang gila. Dia mulai berlatih dengan mengangkat batu raksasa, membuat Seoyun terheran. "Hei, biar ku bantu," katanya. Sambil kebingungan, Seoyun menyarankan untuk memakai samsak di pojok. Waktu berlalu dalam sekejap. 2 minggu kemudian, seorang pemuda berkacamata tiba di arena turnamen. Kim Yo-jun merasa gugup melihat kerumunan yang begitu besar. Gila, bahkan orang biasa pun menonton pertarungan hunter, pikirnya. Mungkin ada pejabat pemerintah juga di antara mereka. Kim Yo-jun menghampiri panitia. Dia memutuskan untuk berhenti ragu dan langsung mendaftar. Dia segera menemukan ruang tunggu para peserta. Sambil memegang tasnya erat, dia bergumam, "Lalu, sekarang apa?" Kim Yo-jun seakan membeku karena gugup saat melihat calon lawannya. Mereka semua tampak berotot kuat dan memancarkan aura kepercayaan diri yang luar biasa. Tentu saja, setiap sekolah pasti mengirimkan kadet terbaik mereka. Lalu dia melihat dirinya sendiri hanya berbekal senjata usang dan sarung tombak dari kain. Siapa pula orang kampung ini? Mereka meremehkan Kim Yo-jun, menganggapnya aneh karena menatap layar kosong. Tapi, bagi si kacamata, dia melihat sosok yang sama sepertinya, seorang pemain solo. Mengumpulkan segenap keberaniannya, pemuda itu mendekati Kim Yo-jun. Dia memperkenalkan diri sebagai Lee Ming-gi, seorang navigator alami. Walau sedikit canggung, Lee Ming-gi bertanya apakah boleh berada di dekatnya. Kim Yo-jun yang ramah hanya tersenyum dan mengiyakan. Setelah saling sapa, Lee Ming-gi mulai bercerita tentang peserta lain. Dia menunjuk ke arah Jang Dukchul, si raksasa kapak dari Akademi Gur. Orang itu sedang bersih tegang dengan Lee Cholman, sang bintang dari Akademi Min. Kim Yo-jun heran kenapa dia menjelaskan semua ini. Tiba-tiba aura dingin menyelimuti arena. Seseorang datang dan menyuruh mereka untuk diam. Dia adalah Lee Junwan dari Akademi Revenant. Seketika semua orang terdiam hanya dengan satu katanya. Lee Ming-gi berbisik seolah Lee Junwan sudah jadi juara turnamen ini. Dia meremehkan kompetisinya, bahkan menolak tawaran dari cucu sang bintang pedang. Si kacamata bergumam entah apa alasannya, tapi menolak tawaran sebesar itu pasti karena dia luar biasa percaya diri. Sementara itu, di dalam benak Lee Junwan, amarah membara karena terpaksa ikut turnamen ini. Dia ikut hanya demi pamannya yang ingin membawa akademi mereka ke Liga ketiga. Tapi,
hadiahnya tak sepadan seharusnya dia menerima tawaran Park Seo-yoon. Walau Akademi Park Seo-yoon tidak terkenal statusnya sebagai cucu bintang pedang, sangatlah berharga. Tiba-tiba sebuah tatapan tajam menarik perhatiannya. Lee Jun-wan berbalik dan melihat Kim Yo-jun menatap lurus ke arahnya. Siapa bocah ini? Di sisi lain Kim Yo-jun justru berpikir, seberapa kuat aku akan berkembang jika melawannya. Suara pengumuman memecah ketegangan. Pertandingan pertama akan segera dimulai. Semua kadet diminta bersiap. Lee Ming-gi terlihat gugup, tapi Kim Yo-jun tetap tenang. Persiapannya selama 2 minggu terakhir terasa lebih dari cukup. Bagaimanapun dia punya pengalaman tempur nyata. Dari penyerbuan dan duel melawan Park Seo-yoon. Entah itu berburu monster, atau duel Kim Yo-jun siap. Tapi tak disangka, pertandingan pertamanya adalah balapan di dalam labirin. Babak pertama dimulai. Di tengah keramaian seseorang melambai ke arah seorang pemuda, menarik perhatiannya. Pemuda itu bergegas namun tak sengaja menabrak seorang gadis. Maaf, ucapnya singkat di tengah keramaian. Temannya bertanya, kau kenal gadis tadi? Dia menjawab, tidak tapi, dia mirip seseorang yang kukenal. Baiklah, bersiaplah, petualangan epik akan segera dimulai. Para peserta langsung melesat masuk. Babak pertama labirin misterius, para peserta berspekulasi, mungkin ada monster di dalam. Mengalahkan mereka bisa jadi kunci untuk keluar. Bagi Kim Yo-jun ini adalah tes untuk melihat siapa yang punya kemampuan menaklukkan dungeon. Para kadet langsung menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Semua penonton bersorak, 2 pemuda di bangku penonton tak henti-hentinya mengagumi keseruan ini. Dan mereka yakin, Lee Jun-wan lah yang akan keluar sebagai pemenang. Sementara itu, Park Seo-yoon tampak gelisah. Kenapa dia ada di sini? Batinnya. Tiba-tiba dia sadar seseorang tengah memperhatikannya dan langsung panik. Aku harus tetap tidak terlihat, tekadnya. Di dalam labirin seorang peserta mencoba menghancurkan dinding, tapi usahanya sia-sia. Kim Yo-jun merenung. Jika aku bisa menggunakan kekuatan penghancur gunungku berkali-kali, dinding ini pasti bisa hancur. Sambil memindai jalur, Kim Yo-jun tiba di sebuah persimpangan 3 arah. Ini trik labirin yang paling dasar, pikirnya sambil berbelok ke kiri. Tapi tiba-tiba, sebuah firasat aneh menyergapnya. Firasat apa ini? Dia merasa bingung. Sepertinya, aku salah jalan, bukan ke kiri. Mempercayai instingnya, Kim Yo-jun berbalik arah. Dia tidak yakin, tapi memutuskan untuk mengikuti firasatnya. Namun perasaan aneh itu masih ada. Tiba-tiba terdengar pengumuman, Kadet Jo Sukman dari Akademi Scar tereliminasi. Aneh, kenapa tidak ada apa-apa di jalanku? Mungkinkah instingku bahkan bisa menghindari monster? Jika ini benar, saat kemajuanku mencapai 100%, aku akan bisa melihat masa depan. Saat tenggelam dalam pikirannya, seseorang menepuk bahunya. Hei, tetap waspada. Monster bisa muncul kapan saja. Melihat cara berjalan orang itu, Kim Yo-jun bertanya, Hyung, kau terlihat begitu percaya diri. Apa kau tahu sesuatu? Dia menambahkan menjelajahi labirin. Tanpa rencana itu cari masalah. Lalu dia membagikan sebuah trik untuk keluar dari labirin. Pemuda itu menjelaskan metode tangan kanan. Tapi bagi Kim Yo-jun cara itu terlalu lambat. Dia akan tetap pada rencananya yang santai. Si kemeja hijau mengejek. Kau pasti akan tersesat. Temannya yang lain bertanya, lalu kenapa kau mengikutinya? Tertangkap basah dia. Beralasan kalau mereka senasib. Kim Yo-jun juga mengira mereka pemain solo, jadi membentuk tim sementara adalah langkah cerdas. Hyung itu terkejut karena dia tidak merasa lemah sama sekali, tapi dia tetap ikut. Tiba-tiba si kemeja hijau berkata, aku akan tunjukkan sesuatu yang keren. Dia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto adik perempuannya. Kim Yo-jun tak melihat kemiripannya, tapi dia akui adiknya imut, lalu berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Sambil memegang kakinya, Kim Yo-jun memohon untuk tidak ditinggalkan sendirian. Baginya menjelajah solo terlalu berisiko. Sang senior berpikir anak ini banyak bicara namun infonya cukup berguna. Kim Yo-jun pun bertanya mengapa keluarganya tidak datang untuk mendukung. Dengan canggung Hyung mengakui, kini hanya ada dia dan sang adik. Kau boleh ikut, tegas Hyung, tapi ingat, hadiah utama adalah milikku. Senior itu mempercepat langkahnya meninggalkan Kim Yo-jun yang bersusah payah mengikuti. Dia hanya tersenyum melihat kegigihan anak itu. Kim Yo-jun terkejut melihat betapa percaya dirinya senior itu. Dia berjalan di labirin, seolah sudah hafal setiap sudutnya. Saat tiba di jalan buntu, Kim Yo-jun mengira mereka tersesat. Tapi dengan santai seniornya malah mendorong dinding di hadapan mereka. Sebuah pintu rahasia terbuka. Tak lama pengumuman terdengar, peserta pertama menyelesaikan labirin hanya dalam 27 menit. Kerumunan penonton terperangah. Siapa yang bisa secepat itu? Mata semua orang tertuju pada sang pemenang, yang ternyata adalah Kim Yo-jun. Saat keluar dari labirin, Kim Yo-jun mengaku tak melihat monster sama sekali. Sahabatnya Lee Ming-gi tak habis pikir bagaimana temannya bisa secepat itu. Hasil resmi diumumkan mengonfirmasi kemenangan Kim Yo-jun. Tak ada seorang pun yang bisa mempercayainya.
Mereka berbisik menduga, Kim Yo Jun pasti punya trik rahasia. Semua bisikan itu mulai membuat Kim Yo Jun kesal. Tiba-tiba seorang pria berambut merah berdiri di hadapannya. Dia adalah Lee Jun Wan. Seketika semua keributan berhenti. Kim Yo Jun penasaran apa yang akan dikatakannya. Tapi tidak, pria itu hanya meminta jalan lalu pergi, tanpa sepatah kata pun. Setelah dia pergi, bisikan kembali terdengar menyebut Kim Yo Jun hanya beruntung. Tak lama penyelenggara turnamen pun muncul di panggung. Dia siap mengumumkan detail ronde kedua. Pertarungannya adalah duel 1 lawan 1, tanpa ada trik sihir yang diizinkan, namun penguatan fisik dengan mana diperbolehkan. 32 kadet berhasil lolos, dan Kim Yo Jun penasaran siapa yang akan menjadi lawannya. Penyelenggara pun akan segera mengumumkan pasangan tandingnya. Tapi tiba-tiba, seorang peserta mengangkat tangan dan menyatakan mundur dari kompetisi. Di dekatnya seorang gadis bertopi tampak sangat lega. Sebagai juara pertama, Kim Yo Jun memutuskan untuk bersantai. Namun sebuah percakapan menarik perhatiannya. Dia tak sengaja mendengar beberapa orang membicarakan turnamen yang akan langsung dimulai dari babak semifinal. Rupanya setengah dari peserta telah melarikan diri. Mereka mulai bertanya-tanya apa sebenarnya penyebabnya. Obrolan itu menyebut nama Lee Jun Wan sebagai alasan untuk mundur. Tiba-tiba sosok misterius datang dengan koper penuh uang dan bertaruh 1 juta untuk kemenangan Kim Yo Jun. Semua orang pun terkejut. Mereka menyebut Kim Yo Jun si anak beruntung dari akademi yang tak dikenal. Kim Yo Jun sendiri bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok misterius yang bertaruh untuknya ini. Kembali ke momen sebelumnya, Lee Mingyi berbisik bahwa pengunduran diri massal adalah hal biasa. Desas-desus pun menyebar dengan cepat. Sebagian besar rumor itu adalah tentang Lee Jun Wan yang dikenal membuat lawannya cedera parah. Turnamen ini hanyalah batu loncatan untuknya. Karena ketakutan para peserta, mulai mundur satu persatu. Akhirnya hanya tersisa 5 jiwa pemberani yang bertahan. Dengan begitu, pasangan tanding pun akhirnya ditetapkan. Pertandingan pertama, Kim Yo Jun melawan Jang Duk Chul. Selanjutnya Lee Jun Wan melawan Lee Mingyi. Sementara itu, Lee Coleman dinyatakan lolos otomatis ke babak berikutnya. Kim Yo Jun melamun, membayangkan dirinya di final. Di sisinya Lee Mingyi gemetar ketakutan, membuat Kim Yo Jun bertanya ada apa. Kim Yo Jun sendiri terlihat sangat santai. Dia bertanya pada sahabatnya, apa kau takut kalah bahkan sebelum mencoba bertarung? Jika memang begitu lebih baik Lee Mingyi mundur saja. Meski mendapat dorongan pemuda itu menolak, pertarungan pun akan segera dimulai. Para kadet dipanggil ke arena. Saat Kim Yo Jun berjalan, Lee Mingyi menahan lengannya dengan cemas. Lee Mingyi bertanya apakah dia tidak khawatir. Kim Yo Jun dengan tenang menjawab, dia hanya penasaran berapa banyak poin pengalaman yang akan didapat. Jawaban itu membuat Lee Mingyi bingung. Kim Yo Jun berjanji akan segera kembali. Pertarungan akademi ke-63 pun resmi dimulai. Saat memasuki arena, Kim Yo Jun masih tak habis pikir kenapa semua orang lari. Aturan dibacakan dan lawannya pun diperkenalkan. Jang Duk Chul dengan sombong meremehkan Kim Yo Jun. Lonceng pun berbunyi menandakan ronde kedua telah dimulai. Merasa diremehkan, raksasa berkapak itu mengamuk. Dia bersumpah akan membuat Kim Yo Jun menyesal dan langsung menyerbu ke depan. Dari kejauhan Lee Mingyi menyaksikan dengan cemas, tapi dia sadar ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan orang lain. Lee Mingyi memutuskan untuk fokus pada pertarungannya sendiri melawan Lee Jun Wan. Dia teringat kembali kata-kata sahabatnya. Apa kau takut kalah bahkan sebelum mencoba? Pikirannya mulai kacau membayangkan lawan-lawan kuat yang menantinya. Rasa takut menyelimutinya, dia berpikir untuk mundur saja. Tapi saat matanya kembali menatap arena, pertarungan itu berakhir dalam sekejap mata. Pemenangnya adalah Kim Yo Jun. Melihat itu, Lee Coleman hanya mencibir menyebut lawannya sampah, dan pertarungan itu hanyalah sebuah permainan anak-anak. Jang Duk Chul langsung mengayunkan senjatanya. Seperti yang diduga, kekuatannya memang luar biasa. Namun Kim Yo Jun menghindarinya dengan sangat mudah. Ini membuktikan kalau dia lolos bukan karena hoki semata. Serangan membabi buta terus dilancarkan, tapi Kim Yo Jun tetap tenang menahan semuanya. Jang Duk Chul mulai frustrasi. Kenapa serangannya tak ada yang mengenai target? Dia pun mengerahkan jurus andalannya. Tapi sebelum serangan itu mendarat, Kim Yo Jun dengan santai melucuti senjatanya. Jang Duk Chul pun terlempar begitu saja. Semua penonton dibuat melongo tak percaya. Pertarungan berakhir. Lawannya hanya bisa terdiam mengakui kekalahan. Sementara itu, Kim Yo Jun langsung mengecek ponselnya. Dia tampak sedikit kecewa, progresnya hampir tidak bertambah. Sialnya masa berlaku lisensi gratisnya juga menipis. Dia harus segera mendapatkan senjata baru. Satu-satunya cara adalah memenangkan hadiah turnamen ini. Kembali ke ruang tunggu, dia melihat Lee Mingyi tampak cemas. Ternyata sahabatnya itu gentar melihat kekuatannya yang luar biasa. Kim Yo Jun hanya tertawa. Sejak kapan aku bilang aku ini lemah? Lee Mingyi hanya bisa memuji pertarungannya yang keren. Percakapan mereka terhenti oleh pengumuman babak kedua. Nama Lee Mingyi dipanggil, namun jalannya dihalangi oleh si rambut merah, Lee Jun Wan. Sebelum naik ke arena, Lee Mingyi bertanya pada Kim Yo Jun,
Kau ingat pernah bilang kalau kita ini mirip? Kim Yo-jun mengiyakan. Dia merasa ada ikatan dan kini ingin melihat sahabatnya itu menang. Lee Ming-hee kemudian mengaku kalau dirinya tidak punya bakat keberuntungan ataupun kekuatan spesial. Tapi dia punya satu impian menjadi kakak yang bisa dibanggakan adiknya. Panggilan kedua terdengar, Lee Ming-hee pun bergegas. Kim Yo-jun menyemangatinya. Kita bertemu di final ya. Lee Ming-hee melangkah maju dengan gugup. Lee Ming-hee mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Lee Jun-wan yang melihatnya bergumam sinis. Apa yang kau komat-kamitkan? Pertarungan pun dimulai. Tatapan tajam Lee Jun-wan membuat Lee Ming-hee gemetar ketakutan. Bahkan tanpa bertarung, Lee Jun-wan sudah menganggap lawannya ini hanyalah mangsa empuk, seorang pecundang di dasar rantai makanan, hanya camilan ringan bagi predator sepertinya. Dia berpikir Lee Ming-hee hanya beruntung bisa sampai sejauh ini. Sudah saatnya si pecundang itu tahu diri. Baginya para peserta lain hanyalah sampah. Seharusnya dialah yang menjadi juara turnamen ini. Lee Jun-wan menatap senjata Lee Ming-hee dengan remeh. Apa dia benar-benar berpikir bisa menang melawanku? Dia mendesak wasit untuk segera memulai. Di sisi lain, Lee Ming-hee menguatkan hatinya. Jika Kim Yo-jun bisa, aku juga pasti bisa. Lee Jun-wan menyeringai. Tidak perlu berlama-lama lagi. Pertarungan dimulai. Tanpa basa-basi si rambut merah melesat maju. Akan kuselesaikan ini dalam sekejap. Benar saja, serangan Lee Jun-wan begitu cepat dan tajam. Sementara itu, Lee Ming-hee langsung terpojok tak bisa berbuat banyak. Lee Jun-wan mengejeknya habis-habisan. Sebuah serangan telak membuatnya terhempas. Lee Ming-hee sadar dia tidak punya harapan untuk menang. Namun bayangan sang adik terlintas di benaknya. Dia ingin menjadi kakak yang bisa dibanggakan. Dia juga teringat pada sahabatnya Kim Yo-jun. Aku ingin menjadi sekuat dia. Tiba-tiba Lee Ming-hee perlahan bangkit kembali. Semua orang yang melihatnya pun terkejut. Dengan tekad yang membara, dia hanya butuh satu serangan balasan. Dia kembali menatap Lee Jun-wan. Lee Ming-hee memfokuskan seluruh kekuatannya dan maju dengan sisa tenaganya. Tapi sayang serangannya tidak cukup kuat. Lee Ming-hee kembali terbaring di tanah. Kemenangan diumumkan untuk si rambut merah. Para penonton mulai berbisik-bisik. Banyak yang menyindir Lee Jun-wan. Dia dianggap hanya pamer kekuatan pada lawan yang lemah. Ejekan itu membuatnya naik pitam. Dia pun menghampiri Lee Ming-hee yang terkapar. Tiba-tiba dia menendang wajah Lee Ming-hee. Dengan marah dia menyebut turnamen ini lelucon karena membiarkan peserta lemah ikut serta. Wasit segera melerai pertandingan sudah selesai. Dia memperingatkan akan turun tangan jika Lee Jun-wan tidak berhenti. Tapi Lee Jun-wan tidak peduli. Dia menginjak kepala Lee Ming-hee dan berteriak kalau dia muak dengan badut-badut lemah ini. Saat dia hendak melayangkan pukulan lagi, Kim Yo-jun melesat turun dari tribun untuk menyelamatkan sahabatnya. Seharusnya mereka bertemu di final. Tapi Kim Yo-jun tidak bisa menunggu lagi. Orang ini harus diberi pelajaran saat ini juga. Kim Yo-jun berteriak, menjauh darinya. Dengan tatapan dingin dia berkata, angkat kakimu dari kepala sahabatku. Lee Jun-wan menjawab dengan angkuh, bagaimana kalau aku tidak mau? Detik berikutnya Kim Yo-jun mendorongnya dengan keras, lalu segera memeriksa keadaan Lee Ming-hee. Lee Jun-wan tersenyum sinis, cerita mengharukan dari pecundang. Kim Yo-jun mengamuk, beraninya kau. Pria itu mengejek pecundang harus tahu diri. Tatapannya menajam. Apa pecundang? Tak boleh punya mimpi. Dari tribun pria, itu terus mengejeknya sementara penonton mulai ricuh. Wasit tak bisa berbuat apa, ini perintah dari atasan. Di tengah keramaian seorang gadis membisikkan nama Kim Yo-jun. Biar kuajari kau, desis Lee Jun-wan, hanya yang kuat yang bertahan di dunia ini. Tidak ada ruang untuk mimpi di sini. Dulu aku juga berpikir begitu. Gumam Kim Yo-jun teringat 9 tahun perjuangannya. Namun yang ia temukan hanyalah tembok kenyataan yang kejam. Kerja keras hanya membuatnya bertahan, tapi tak pernah membawanya lebih tinggi. Haruskah aku menyerah? Pertanyaan itu selalu menghantuinya. Rasa takut ini selalu menahannya. Tapi kali ini ia mengabaikan semua panggilan. Ia menatap rivalnya. Kau tak punya hak meremehkan mimpiku. Mengabaikan wasit Kim Yo-jun menyerang. Dia tidak peduli lagi pada aturan. Pria berambut merah itu tampak santai menangkis serangan dengan mudah. Lelucon yang menyedihkan. Dasar hama kotor, kaulah pecundang sejati. Dia memang kuat seperti kata orang. Tapi, aku tak boleh goyah sekarang. Jangan berpikir. Bergeraklah dengan insting senjata mereka beradu menciptakan percikan api. Wasit mencoba melerai. Hentikan kegilaan ini. Lee Jun-wan menyeringai melihat tatapan predator di mata lawannya. Mari kita lihat apa mimpimu akan bertahan. Desisnya sambil melancarkan pukulan. Duar, Kim Yo-jun berhasil menahannya. Lee Jun-wan terbelalak, tidak mungkin. Anak ini, dia bertambah kuat setiap detiknya. Seolah monster sedang bangkit di hadapanku. Pertarungan semakin menggila. Lee Jun-wan kini benar-benar marah.
Aura dahsyat terpancar dari pedangnya. Kim Yo Jun terkejut menyadari lawannya belum serius. Semua orang panik. Hentikan dia, dia sudah hilang kendali. Naluriku berteriak untuk lari, tapi hatiku menolak untuk menyerah. Jika aku mundur sekarang, semua perjuanganku akan sia-sia. Dia teringat saat dikepung sendirian di garis depan musuh. Saat itu untuk pertama kalinya ia merasa takut dan berpikir mungkin akan kalah. Tapi ia tetap maju, karena walau mustahil kau harus percaya pada kemenangan. Bahkan sang raja hegemon Xiang Yu tetap berjuang dengan semangat yang sanggup mengubah dunia. Semangat itu kini membara di dalam dirinya. Kim Yo Jun menyerbu maju tanpa rasa takut. Lee Kun Wan menyeringai, jatuhlah. Pertarungan liar pun dimulai. Ledakan dahsyat mengguncang arena. Siapa yang keluar sebagai pemenang saat asap menghilang? Kim Yo Jun berdiri tegak, sementara lawannya telah tumbang. Penonton bersorak mengeluh-elukan namanya gadis bertopi itu tak percaya dengan apa yang dilihatnya. 2 minggu lalu, dia bahkan tak bisa apa-apa. Sekarang, dia menggunakan tombak aura. Di tengah keramaian, Park Seo-yeon melihat sosok misterius yang ia temui sebelumnya. Tudungnya terbuka menampakkan wajah seorang gadis. Bagaimana ini bisa terjadi? Park Seo-yeon menatapnya. Kau bertingkah seolah hukum alam baru saja dilanggar. Dia teringat pria yang bertaruh untuk Kim Yo Jun. Tapi saat ia menoleh, pria itu sudah menghilang. Pria itu lenyap seketika. Sementara Kim Yo Jun yang babak belur harus menerima kenyataan pahit. Ia didiskualifikasi dari turnamen. Ditambah lagi, dia melanggar aturan dan mengabaikan peringatan wasit. Jelas saja aksinya itu melanggar aturan turnamen. Tapi, Kim Yo Jun santai mengaku sudah siap dengan segala konsekuensinya. Namun dia penasaran dengan nasib Lee Jun Wan. Kabarnya Lee Jun Wan langsung didiskualifikasi. Pedang auranya dianggap sebagai serangan berbahaya, membuatnya dilarang ikut ujian selama 5 tahun. Akibat insiden ini, Lee Choman otomatis menjadi juara diikuti oleh Lee Mingi di posisi kedua dan Jang Dukchul di posisi ketiga. Setelah semua keributan usai, Kim Yo Jun mengecek kemajuannya. Dia tersenyum puas melihat peningkatannya yang drastis. Dia sadar kekuatannya melonjak saat bertarung tadi, dan pemahamannya dari kuliah Xiang Yu kini mencapai lebih dari 50%. Kim Yo Jun teringat kekuatan aneh yang dia rasakan, menduga itu adalah efek dari tingkat pemahaman kuliahnya. Dengan tekad baru, Kim Yo Jun memutuskan akan mengikuti kuliah lainnya, tapi tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. Ternyata itu Park Seo-yeon. Dengan raut cemas dia bertanya apakah Kim Yo Jun baik-baik saja dan terluka. Melihat Kim Yo Jun yang santai gadis itu, akhirnya bisa bernapas lega. Kim Yo Jun lalu meminta maaf, membuat Park Seo-yeon bingung. Kim Yo Jun menjelaskan bahwa dia sebenarnya bisa menang tapi teralihkan. Namun Park Seo-yeon merasa dia tak perlu meminta maaf. Dia hanya khawatir pada keadaan Kim Yo Jun. Dia mengira Kim Yo Jun hanya memikirkan hadiah yang diakui olehnya. Seketika Park Seo-yeon sadar ada yang dilupakan pemuda itu. Park Seo-yeon pun bertanya apa rencananya dengan hadiah uang itu. Kim Yo Jun menjawab, ingin membeli senjata. Meski sekarang uang itu melayang, Kim Yo Jun tampak ikhlas. Dia mengaku akan lebih menyesal jika tidak ikut campur. Kim Yo Jun baru saja akan bilang, kalau urusan uang bisa diatur, ketika Lee Mingi memotong pembicaraannya. Pemuda itu mendekat dengan wajah sedikit lelah dan bertanya apakah temannya akan pergi. Kim Yo Jun mengiyakan. Sambil berpikir, Lee Mingi bertanya-tanya apakah dia bisa sehebat Kim Yo Jun jika terus berlatih keras. Kim Yo Jun jujur berkata, itu akan sulit karena kemampuan Lee Mingi masih jauh untuk menjadi seorang pemburu profesional. Kerja keras memang bisa menciptakan keajaiban, tapi dunia ini bisa sangat kejam. Kim Yo Jun menyarankan agar Lee Mingi tidak hanya fokus menjadi pemburu. Lee Mingi pun setuju, lalu pamit untuk pergi. Dengan tulus Lee Mingi berterima kasih atas semua bantuan Kim Yo Jun. Sebelum dia pergi, Kim Yo Jun memberinya sedikit nasihat. Jangan biarkan siapapun meremehkan impianmu. Opini orang lain bukanlah takdirmu, katanya. Jika kamu menginginkan sesuatu, berjuanglah sekuat tenaga. Terinspirasi, Lee Mingi berjanji akan kembali suatu saat nanti bersama adiknya. Park Seo-yeon terkejut melihat sisi dewasa Kim Yo Jun, tapi dia suka bagaimana Kim Yo Jun nekat terjun ke dalam situasi sulit. Itulah alasan mengapa dia menjadi penggemarnya. Tiba-tiba Kim Yo Jun sadar, dia lupa memberitahu Lee Mingi tentang Akademi Impian. Saat Kim Yo Jun berjalan, Park Seo-yeon berpikir betapa santainya dia membicarakan akademi, seolah itu milik mereka. Park Seo-yeon lalu berteriak memuji kerja keras Kim Yo Jun dan berjanji akan membelikannya senjata. Di tempat lain, seorang pemuda menghadap direktur. Para penjaga berkata bahwa sang direktur sedang bermeditasi. Mengklaim ada urusan mendesak, pemuda bernama Kim Yo muncul itu menerobos masuk untuk menemui direktur. Sang direktur kesal karena meditasinya diganggu dan menegur penjaga yang melanggar perintahnya. Seketika, Kim Yo muncul merasakan hawa panas yang membuatnya tak bisa bergerak. Dengan susah payah dia melaporkan Nona Park Seo-yeon terlihat di turnamen akademi. Informasi itu membuat sang direktur terkejut. Muncul menambahkan tampaknya Park Seo-yeon sedang merekrut seorang murid baru dari sana. Muncul menawarkan diri untuk menyelidikinya.
Namun sang direktur menolak, tidak perlu. Aku sendiri yang akan melihat siapa pemuda baru ini. Sementara itu, di sebuah gedung latihan, Kim Yo Jun baru saja menyelesaikan rutinitas latihannya. Tiba-tiba Park Seo Yun muncul di belakangnya. Kim Yo Jun berbalik berkata, kalau dia bisa merasakan tatapan tajam seseorang. Gadis itu berkomentar, Kim Yo Jun sangat pemilih saat di toko perlengkapan sampai tidak membeli apa-apa. Kim Yo Jun beralasan kalau semua peralatan di sana terasa berlebihan untuknya. Park Seo Yun heran, karena Kim Yo Jun bukanlah tipe orang yang peduli dengan pendapat orang lain. Namun Kim Yo Jun berpikir senjata biasa terasa hambar, setelah melihat kekuatan yang luar biasa. Kim Yo Jun berpikir daripada tombak dia lebih baik meminta uang tunai 20.000. Gadis itu mengingatkan bahwa ini adalah traktirannya, kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Park Seo Yun kemudian bertanya teknik kultivasi mana apa yang digunakan Kim Yo Jun untuk mengendalikan energinya. Dia menjelaskan karena Kim Yo Jun bisa mengalahkan monster dan bertarung di turnamen mustahil, dia tidak memiliki teknik dasar. Penjelasan itu justru membuat Kim Yo Jun bingung. Teknik kultivasi. Dia sama sekali belum pernah mempelajarinya. Mereka menjelaskan tentang teknik kultivasi, mana yang terbagi dalam berbagai tingkatan efisiensi. Setiap pemburu punya jurus andalan, bahkan beberapa memiliki hak paten atas teknik mereka. Kim Yo Jun penasaran apakah akademi mewah mengajarkan teknik-teknik rahasia semacam itu. Namun Park Seo Yun mengungkapkan hal mengejutkan itu adalah teknik terlarang, tapi dia telah menciptakan jurusnya sendiri. Pikiran Kim Yo Jun seketika heboh. Menciptakan jurus sendiri, Seo Yun hanya mengangguk dengan santai. Kim Yo Jun mencoba menutupi kekagumannya, berpura-pura hanya penasaran saja. Dalam hatinya dia bertanya-tanya apakah gadis ini seorang jenius sejati atau hanya besar kepala. Tapi dia tahu Seo Yun tidak berbohong karena kultivasi mana adalah dasar bagi seorang pemburu. Merasa pertanyaannya dihindari, Seo Yun pun menjadi sedikit kesal. Gadis itu beranjak pergi meninggalkan Kim Yo Jun yang kebingungan dengan rencananya yang tiba-tiba. Dengan santai Seo Yun menyuruhnya mengunci pintu jika dia pergi lebih dulu. Kim Yo Jun setuju sambil dalam hati berharap mentornya akan segera muncul untuk membimbingnya. Setelah gadis itu pergi, suasana menjadi sepi, dan pikirannya kembali tertuju pada mana. Di dunia yang penuh aturan, mana adalah kekuatan untuk mendobrak batasan. Dia teringat perkataan di kelas, bahwa mana akan mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Instrukturnya menegaskan, mulai sekarang tidak ada lagi bimbingan langkah demi langkah. Dengan tekad baru, Kim Yo Jun memulai latihannya bertekad, menyelesaikan tugas hariannya. Merasakan dan mengendalikan mana ternyata membutuhkan fokus yang luar biasa. Dia bisa merasakan aliran energinya, namun untuk membentuknya adalah tantangan yang berbeda. Dikatakan bahwa sihir adalah seni, menghubungkan imajinasi dengan dunia nyata. Dan perlahan sesuatu yang ajaib mulai terbentuk di telapak tangannya membuatnya takjub. Sebuah bola mana kecil yang bersinar terang muncul dari tangannya. Walaupun ukurannya kecil, dia yakin ini adalah sebuah awal yang sangat baik. Tiba-tiba seorang kakek tua mendobrak masuk membuat Kim Yo Jun terlonjak kaget. Pria tua itu menatapnya tajam dan bertanya apakah dia adalah sang santo pedang. Matanya terpaku pada bola mana di tangan Kim Yo Jun, sebuah bukti bakat yang langka. Sang kakek langsung berprasangka buruk, mengira Kim Yo Jun punya niat tersembunyi pada cucunya. Kim Yo Jun yang kebingungan mencoba memperkenalkan dirinya dengan sopan. Dia sangat terkejut tak menyangka akan bertemu langsung dengan kakek Park Seo Yun yang legendaris. Dengan gugup dia bertanya apakah sang kakek datang untuk menemui cucunya. Tapi tatapan dingin pria tua itu seolah memberitahunya bahwa dia datang untuk urusan lain. Sang master keheranan melihat Kim Yo Jun begitu tenang di hadapan auranya yang menekan. Tanpa basa-basi dia langsung bertanya, apa tujuanmu sebenarnya mendekati cucuku? Kim Yo Jun sama sekali tidak mengerti maksud dari pertanyaan itu. Sebuah kesalahpahaman besar terjadi. Pria tua itu yakin pemuda di hadapannya punya niat buruk. Tanpa peringatan, sebuah serangan dengan kekuatan dahsyat meluncur ke arah Kim Yo Jun. Kim Yo Jun berjuang keras untuk bertahan. Sementara itu, di kuil Seo Yun merasakan firasat yang tidak enak. Dia mencari kakeknya kemana-mana, tapi sekretarisnya bilang dia tidak tahu. Seo Yun sangat ingin membicarakan Kim Yo Jun, sementara kakeknya justru sedang menguji pemuda itu. Gadis itu terus mencari, pikirannya mulai kalut. Dia sadar dia tidak bisa lagi menyembunyikan Kim Yo Jun. Cepat atau lambat masalah ini harus dihadapi. Tiba-tiba seorang konselor memanggilnya dan memberinya sebuah kabar mengejutkan. Ternyata direktur yang tak lain adalah kakeknya telah pergi menuju akademinya. Seketika panik Seo Yun berlari secepat yang dia bisa meninggalkan kuil. Gawat, mereka berdua tidak boleh bertemu tanpa kehadiranku, pikirnya dengan cemas. Di dalam akademi Kim Yo Jun, kebingungan dengan situasi yang terjadi. Dia terkejut, merasakan aura pedang yang tajam, padahal bilahnya bahkan belum terhunus. Kim Yo Jun berpikir pria itu hanya ingin mengujinya bukan menghabisinya. Tapi tetap saja ini keterlaluan. Pria tua itu terus mendesak menanyakan siapa dirinya. Kim Yo Jun bersumpah ini hanya salah paham, tapi sang direktur tak percaya. Dia bilang gerakan tangan Kim Yo Jun sudah menjelaskan semuanya. Dengan panik Kim Yo Jun berteriak bahwa dia hanya asal bicara. Kim Yo Jun mencoba menenangkan pria tua itu, mengaku tak tahu apa yang dikatakan cucunya. Tapi sang direktur hanya menghardiknya sebagai bocah lancang.
Dengan kilat amarah di matanya, pria itu berkata, "Aku mencoba mendengarkanmu, tapi kebohonganmu terlalu jelas." Tatapan mereka saling mengunci. Seketika Kim Yo Jun sadar negosiasi sudah tidak ada gunanya. Dia tahu jika sang santo pedang serius, riwayatnya akan tamat. Meski begitu, instingnya berteriak untuk bertahan. Pria di hadapannya adalah level yang selalu ia impikan. Ini bisa menjadi sebuah kesempatan emas baginya, walaupun situasinya semakin gawat. Sang direktur kembali mengumpat kesal. Tiba-tiba aura Fai terasa berubah. Kim Yo Jun sadar dari sekian banyak pemburu yang pernah ia temui, hanya pria inilah yang tatapannya tetap buas setelah berhadapan dengannya. Dia tahu lawannya ini sangat terampil. Pria tua itu berteriak lagi, "Apa niatmu mendekati cucuku?" Keduanya langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Kim Yo Jun berusaha keras bertahan. Gerakan lawannya tak terlihat, bahkan tak bisa ia rasakan. Serangan terus menghantamnya. Pemuda itu sadar level pertarungan ini jauh di atas pemahamannya. Tapi dia ingin tahu berapa lama ia bisa bertahan. Mereka mulai beradu pedang. Pria tua itu mengejek gerakannya sangat dasar. Dia bilang, semua akan berakhir jika Kim Yo Jun menjawab pertanyaannya. Tapi Kim Yo Jun merasa ini bukan sekadar pertanyaan biasa. Ada sesuatu yang janggal. Dia tidak boleh membiarkan ini berakhir begitu saja. Semua trik tidak akan mempan. Satu-satunya kesempatan adalah saat pria tua itu lengah. Dia hanya punya satu kesempatan untuk mengakhirinya dengan satu pukulan. Serangan kilat kembali menyambar. Di tengah pertarungan, sebuah teori dari kelas tiba-tiba terlintas di benaknya. Sebuah pukulan telak berhasil mendarat, cahaya terang meledak di seluruh ruangan. Namun pada akhirnya Kim Yo Jun yang tersungkur di tanah menahan sakit. Dia dipanggil Pang. Pria tua itu berkata topengnya terlepas. Tapi Kim Yo Jun membela diri mengatakan, dialah yang diserang lebih dulu. Berbicara hanya membuat lukanya semakin sakit. Kim Yo Jun hanya bisa berharap Park Seo Yoon segera kembali. Perkataan Kim Yo Jun membuat sang direktur semakin murka. Dia mengancam akan mengirim Kim Yo Jun ke alam baka dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba pintu didobrak paksa. Seorang gadis berteriak, "Hentikan semua omong kosong ini." Park Seo Yoon panik melihat keadaan. Dia bertanya pada kakeknya apa yang telah terjadi, lalu bergegas memeriksa Kim Yo Jun yang sudah babak belur. Kim Yo Jun berkata, lukanya tidak serius meski rasanya sakit sekali. Pria tua itu hanya mencibirnya lemah. Tapi Kim Yo Jun membalas perkataannya. Sang direktur super marah dan kembali memanggilnya bocah sialan. Gadis itu akhirnya mengerti apa yang terjadi dan ketakutan. Park Seo Yoon tak pernah melihat ada yang berani melawan kakeknya. Dia bingung mengapa temannya dipukuli. Lalu Park Seo Yoon memohon pada kakeknya untuk berhenti. Dia merasa sangat bersalah. Park Seo Yoon meminta maaf karena telah melibatkan Kim Yo Jun dalam kekacauan ini. Kim Yo Jun bilang tidak apa-apa, hanya goresan kecil. Park Seo Yoon berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Untuk saat ini, Kim Yo Jun merasa harus segera ke rumah sakit. Park Seo Yoon setuju dan menyuruh Kim Yo Jun tidak perlu khawatir soal biaya pengobatan. Kim Yo Jun pun pamit pergi. Setelah itu, Park Seo Yoon menatap kakeknya dengan tajam dan mengajaknya bicara. Gadis itu merasa sudah siap menghadapi kakeknya. Tapi saat bertatapan langsung, lidahnya mendadak keluh. Setelah mendengar tuduhan, kakeknya wanita muda itu berteriak. Dia bilang, Kim Yo Jun tidak seperti itu. Park Seo Yoon lalu termenung menyadari sudah mendengar hal yang sama selama 31 tahun. Kakeknya selalu mengabaikannya. Bahkan akademi pemburu yang ia dirikan tidak bisa membebaskannya dari pria tua itu. Kakeknya selalu merusak segalanya setiap kali Park Seo Yoon mendapatkan murid baru. Park Seo Yoon bilang dia tahu trik kakeknya dan alasan sebenarnya orang-orang datang ke sana. Itulah sebabnya ia tak bisa mencegah murid-muridnya pergi. Park Seo Yoon bilang dia tahu trik kakeknya dan alasan sebenarnya orang-orang datang ke sana. Itulah sebabnya ia tak bisa mencegah murid-muridnya pergi. Tapi Park Seo Yoon menolak. Dia menyimpulkan bahwa Kim Yo Jun berbeda dari yang lain. Kakeknya bertanya apa maksudnya. Park Seo Yoon menjawab, dia tidak mau melepaskan Kim Yo Jun. Pertengkaran pun dimulai. Park Seo Yoon bertanya, mengapa semuanya harus berjalan sesuai keinginan kakeknya, padahal akademi itu miliknya. Gadis itu berpikir sebenarnya tidak ada yang istimewa dari Kim Yo Jun. Tidak ada perasaan spesial, tapi terasa aneh setiap kali melihatnya. Park Seo Yoon ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Kim Yo Jun. Sang direktur bilang ini bukan waktunya merajuk. Tapi cucunya terus berdebat mengatakan ingin memahami perasaannya sendiri terhadap Kim Yo Jun. Park Seo Yoon menegaskan bahwa dia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang pria tua itu selamanya. Sesaat Seo Yoon menyesal, telah berteriak namun ia tak mau lagi mendengar wejangan kakeknya. Panggilan sang kakek tak dihiraukan. Seo Yoon sudah menghilang di balik pintu. Baru kali ini cucunya memberontak sekeras itu, tepat saat dunia luar bergejolak. Sebuah dungeon break terjadi. Naga raksasa mengamuk menebar kepanikan di seluruh kota. Laporan darurat segera sampai ke telinga direktur. Muncul teringat tragedi masa lalu. Putranya gugur karena insiden serupa. Ia takkan membiarkan cucunya bernasib sama karena itulah latihannya begitu keras. Meski Seo Yoon membencinya, sang kakek memaksanya memegang pedang. Semua demi melindunginya, bukan demi mimpinya. Ia bersikeras, Seo Yoon harus menuruti kehendaknya.
Tapi ia sadar pengekangan bertahun-tahun ini telah menciptakan jurang yang dalam. Dan kini pemberontakan itu akhirnya meledak. Di sisi lain, Kim Yo-jun melangkah dengan percaya diri. Luka-lukanya telah pulih total, ia siap untuk tugas berikutnya. Serangan sang santo pedang masih terbayang jelas. Ia pikir riwayatnya akan tamat saat itu. Siapa sangka gadis itu punya hubungan sedekat ini dengannya. Malam sebelumnya, Seo-yun menghubunginya menceritakan segalanya. Tentang drama keluarga, situasi pelik hingga murid masa lalu sang kakek. Kim Yo-jun yakin Seo-yun belum membuka semuanya, tapi ia bisa memahami alasan dibalik sikap keras kakeknya. Namun tetap saja caranya keterlaluan. Sambil melamun, ia berharap bisa berdamai dengan sang santo pedang. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul. Serangan tempo hari justru meningkatkan kemajuannya ya. Setidaknya ada untungnya. Kim Yo-jun tiba di lokasi. Direktur menyambut dan mempersilakannya duduk. Namun suasana tegang membuatnya waspada seolah serangan lain bisa datang kapan saja. Di ruangan luas itu, duduklah seorang pria tua berjanggut putih. Kesepakatan penting nampaknya baru saja terjadi. Tatapan tajam pria tua itu seolah menguji kejujuran Kim Yo-jun. Meski terlihat tenang, ia meragukan kemampuan pemuda yang hanya seorang murid. Tiba-tiba Kim Yo-jun meminta izin pergi. Jadwal latihannya sudah menanti. Sikapnya ini memicu rasa curiga. Pria tua itu memutuskan ia akan mengamati latihan pemuda misterius ini. Dengan tatapan penuh wibawa, Park Min-chul menganalisa Kim Yo-jun. Ada yang aneh, pemuda itu terus menatap layar ponselnya yang kosong. Apa yang kau lihat? Park Min-chul bertanya dengan suara meninggi. Apa kau sedang bermeditasi? Meditasi itu penting untuk melatih pikiran. Namun ia sama sekali tidak dihiraukan. Benar-benar diabaikan. Park Min-chul menawarkan untuk menunjukkan sebuah gerakan, sebuah jurus langka untuk memancing perhatiannya. Tapi Kim Yo-jun tetap tak bergeming, sama sekali tidak tertarik. Anda mengganggu konsentrasi saya. Tepat saat itu sapaan ceria memecah keheningan. Seorang gadis masuk dan terkejut melihat kakeknya. Kakek sedang apa di sini? Tanya Seo-yun bingung. Tatapan Mencul menajam. Apa gadis ini tahu rahasia yang disembunyikan pemuda itu? Batinnya. Mencul menggerutu tak habis pikir dengan sikap aneh Kim Yo-jun. Menurutnya semua tentang pemuda itu sangat mencurigakan. Dia memang seperti itu, kek, jawab Seo-yun santai. Gadis itu sudah menduga kakeknya akan berpikir begitu. Dengan langkah ringan ia menghampiri Kim Yo-jun. Keduanya pun mulai berbincang akrab, meninggalkan sang kakek yang menatap masam. Park Min-chul tak percaya melihatnya. Seo-yun tersenyum begitu lepas saat berbicara dengan pemuda itu. Ia belum pernah melihat cucunya sebahagia ini. Biasanya wajah gadis itu selalu serius dan tegang, tapi tidak hari ini. Melihat keakraban mereka, kekesalan sang kakek memuncak. Tiba-tiba, seorang penjaga muncul di ambang pintu memanggil tuannya. Ia membawa sebuah berita darurat untuk disampaikan. Tak lama Park Min-chul berkata, Ordo Kebenaran ingin bertemu pemimpin mereka. Awalnya pria tua itu tak peduli. Jika penting mereka akan datang sendiri, ujarnya. Namun saat nama Lady Kalia disebut, ekspresinya berubah. Terlebih lagi wanita itu punya permintaan khusus, ia ingin Kim Yo-jun muncul. Sontak semua mata tertuju pada pemuda itu. Kim Yo-jun yang kebingungan hanya bisa menunjuk dirinya sendiri. Kenapa Kalia mencarinya? Suasana menjadi tegang saat semua orang merenungkan misteri ini. Sementara itu, Seo-yun teringat pria berkerudung misterius di turnamen tempo hari. Semua pertanyaan tentang Ordo Kebenaran dan Kalia tertuju pada Kim Yo-jun, tapi ia benar-benar tak tahu apa-apa. Aku harus terlibat, pikirnya bingung. Seo-yun menjelaskan bahwa Kalia adalah calon rasul. Kemurnian berikutnya, mengabaikannya bukanlah pilihan bijak. Di tengah semua kecurigaan, pemuda itu menjawab tenang, aku tidak kenal wanita itu. Aku lebih suka melanjutkan latihanku. Di saat itu seorang utusan bernama Kalia datang membawa kejutan. Kalia sudah tahu Kim Yo-jun akan menolak, karena itu ia menyiapkan tawaran menggiurkan 100 juta won. Mendengar itu, mata pemuda tersebut langsung berbinar. Kalia tersenyum, ia tahu pemuda itu butuh uang. Kalia berasal dari Ordo Kebenaran, sebuah kelompok religius yang dipimpin oleh Suara Mulia dan 7 rasulnya. Perkataan mereka adalah kebenaran mutlak, layaknya sebuah kitab suci. Selama bencana besar, banyak pahlawan yang bergabung dengan mereka. Pengaruh mereka meroket setelah berhasil menaklukkan berserker monster mengerikan yang menandai akhir bencana. Monster itu begitu dahsyat, bahkan para jenderal terkuat di dunia pun tak sanggup melawannya. Namun monster itu akhirnya ditaklukkan oleh Suara Mulia dan ke-7 rasulnya. Mengakhiri bencana besar, dunia pun damai. Kini di sebuah hotel, 2 pria siap bertemu Lady Kalia. Sosok berjubah muncul mengatakan bahwa Kim Yo-jun adalah tamu VIP yang ditunggu. Lady Kalia sudah sangat sabar, katanya. Kim Yo-jun masih bingung memikirkan tawaran uang dan alasan ia berada di sini. Meski begitu, Kim Yo-jun bertekad untuk bicara dengan Kalia demi mendapatkan informasi. Beban ini membuat sang kakek tua jengkel. Ia yakin wanita itu sengaja membuat mereka menunggu.
Pemuda itu terkejut saat menyadari sang kakek tua, bahkan belum pernah bertemu Kalia sebelumnya. Kakek tua itu bercerita pernah bertemu Rasul. Kemurnian membuat pemuda itu terkesiap. Aku lupa kakek ini adalah bintang pedang legendaris, pikirnya. Kim Yo Jun pun bertanya tentang suara mulia. Ternyata suara mulia hanya muncul saat pertarungan melawan berserker. Sang kakek hanya melihatnya dari kejauhan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Akhirnya kita bertemu. Lady Kalia telah tiba. Kakek tua itu menggerutu kesal karena harus menunggu lama. Kalia masuk dengan anggun berkata bahwa penyucian jiwa butuh kesabaran. Kalia memuji Kim Yo Jun yang telah datang. Kim Yo Jun terkejut. Bagaimana kau tahu namaku? Kalia berjanji akan menjelaskan semuanya. Kalia menyebut soal turnamen mengatakan orang-orang kepercayaannya sangat memuji Kim Yo Jun. Tujuan utama Kalia adalah meminta bantuan mereka untuk menyelidiki sebuah dungeon yang mencurigakan. Ada sesuatu yang aneh terjadi di dungeon Korea, dan Ordo Kebenaran ingin memeriksanya. Sang kakek tua menimbang pilihan. Kini ia paham alasan Kalia datang ke Korea. Ini adalah cara Kalia untuk menaikkan posisinya sebagai penerus. Kalia tertawa tahu pemikirannya tak bisa disembunyikan. Sebelum setuju, sang kakek bertanya apa untungnya bagi dirinya. Kalia pun menyebut soal akademi pemburu milik cucunya. Wajah sang kakek langsung mengeras saat Kalia berkata, Ordo bisa mengakhiri akademi itu dalam sekejap. Kim Yo Jun merasakan hawa dingin. Dengan cucunya dalam bahaya mata, sang bintang pedang kini menyala. Kalia tersenyum licik memprovokasi dengan permintaan maaf palsu. Sang kakek membalas dengan tatapan tajam. Akhirnya ia setuju membantu, tapi bantuannya akan diminta nanti. Kalia menawarkan sumpah kebenaran untuk mengikat janji. Keduanya pun setuju. Kini Kalia beralih menatap Kim Yo Jun yang tegang. Lady Kalia berkata, Ordo Kebenaran ingin menjadi sponsor Kim Yo Jun membuka kesempatan baru untuknya. Kim Yo Jun curiga bertanya apa imbalannya. Kalia tersenyum berkata mereka hanya ingin berteman. Tawaran tanpa syarat ini terasa janggal. Kim Yo Jun memutuskan untuk menguji Kalia. Sambil menatap ramah, Kalia berjanji akan menjawab semua pertanyaannya. Kim Yo Jun tahu ia takkan bisa menilai kejujuran Kalia, jadi ia memakai cara lain. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu. Menurutmu apa yang kulihat di layar ini? Tanya Kim Yo Jun. Kalia terdiam menatap gambar itu. Mereka bilang jiwa adalah wujud sejati. Jika jiwa tetap sama, meski tubuh berubah, apakah mereka orang yang sama? Kalia benar-benar bingung. Pemuda itu terus mendesaknya. Bagi Kalia ini pertanyaan yang sangat aneh dan membingungkan. Sesaat kemudian, Kim Yo Jun menyimpan ponselnya yakin. Kalia takkan membocorkan rahasia. Namun ekspresinya langsung berubah saat mendengar Kalia menyebut soal layar kosong. Dengan senyum tipis, Kim Yo Jun bertanya apakah itu yang diharapkan. Kalia mengangguk menegaskan bahwa ia lebih tertarik pada sesuatu yang nyata. Tawaran sponsor mengejutkan pria itu menolaknya mentah-mentah. Di tempat lain, para murid mengamati kota. Temannya Kalus tak menemukan anomali apapun. Kalia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mencoba mengingat kembali gerakan Kim Yo Jun sore itu. Merasakan firasat aneh, Kalia memutuskan untuk mengawasi dungeon sendirian tanpa memberitahu yang lain. Kabar hilangnya pahlawan Yang dan Amsong membuat seorang gadis cemas. Sementara itu, seorang pria tua mempertanyakan keputusan si pemuda. Tanpa basa-basi, Kim Yo Jun mengaku merasakan ada sesuatu yang janggal. Baginya berutang budi itu merepotkan. Kim Yo Jun lebih penasaran soal anomali di dalam dungeon. Jika medan sihirnya rusak, dungeon bisa hancur berantakan. Fenomena langka yang tak banyak diketahui orang. Mendengar hal itu, Kim Yo Jun teringat ucapan Kalia tentang urusan yang belum tuntas. Kim Yo Jun sempat panik, tapi pria tua itu menenangkannya saat ia menjauh dari Akademi Park Seon. Tak ingin diganggu, Kim Yo Jun berhenti sejenak. Namun Park Menchul memperingatkannya agar tidak macam-macam. Pria tua berjanggut putih itu terus mengawasi setiap gerak-gerik si pemuda. Dibandingkan dengan Park Seo-yun yang jujur, pria tua itu merasa kesal. Melihat wajahnya berubah, si pemuda langsung lari ke akademi. Kim Yo Jun sadar berbicara dengan pria itu bukanlah urusan yang bisa dianggap enteng. Aku kembali patah. Seru, Kim Yo Jun membuat Park Seo-yun terkejut. Gadis itu penasaran dengan kakek yang tadi bersamanya. Namun pemuda itu meyakinkan Park Seo-yun untuk tidak terlalu memikirkannya. Gadis itu meminta maaf atas kelakuan kakeknya. Ia terkejut saat Kim Yo Jun justru percaya pada niat baik pria tua itu. Dengan tekad kuat, Kim Yo Jun berkata bahwa mereka harus membantu Park Menchul bersama-sama. Melihat dukungan temannya, Park Seo-yun tersenyum tulus. Suasana canggung menyelimuti mereka sejenak. Mengalihkan pembicaraan, Park Seo-yun menyebut bahwa ia dengar Kim Yo Jun butuh uang. Kim Yo Jun jadi gelisah teringat utangnya pada Kalia. Rupanya Park Seo-yun sudah menemukan sebuah solusi. Sebuah kontes pembersihan dungeon ke-24. Dengan antusias Kim Yo Jun langsung memeriksanya. Matanya terbelalak hadiah. Kontes pembersihan dungeon itu mencapai 100 juta. Park Seo-yun menjelaskan kalau ini adalah kontes untuk membersihkan dungeon lama yang sudah terlupakan. Tujuannya adalah untuk para pemburu dengan hadiah buruan yang rendah, yang dulu berjuang karena panggilan tugas. Kini para pemburu pro hanya mengejar uang meninggalkan dungeon-dungeon terlantar
yang bisa menjadi celah berbahaya. Bahkan monster level rendah pun bisa menjadi ancaman serius bagi warga sipil. Dulu ada tim khusus tapi sumber daya terbuang sia-sia. Akhirnya pemerintah membuat kontes ini sebagai solusinya. Banyak dungeon yang bisa ditangani oleh murid akademi, sekaligus menambah bumbu persaingan antar sekolah. Park Seo-yun yakin mereka bisa menang mudah. Tergiur hadiah besar dan kenaikan level cepat, Kim Yo-jun langsung setuju. Kim Yo-jun sadar gadis itu mengerti situasinya. Tapi ini kompetisi, ia tak boleh lengah sedikit pun. Penasaran, Kim Yo-jun bertanya apa saja aturan kontesnya. Park Seo-yun menjelaskan kontes berlangsung seminggu. Tiap dungeon yang ditunjuk harus selesai dalam 10 jam. Jika tidak otomatis gagal, pada intinya ini semua soal kecepatan. Kim Yo-jun menemukan kendala. Menyerbu dungeon sambil mengangkut bangkai monster kecepatan saja tidak akan cukup. Sadar akan masalah itu, Park Seo-yun mencoba menjelaskan bahwa ini bukan sekadar invasi biasa. Melihat temannya kembali berpikir soal uang, Park Seo-yun terkejut dan menyuruhnya fokus pada hadiah utama. Park Seo-yun kini mengerti dilema yang dihadapi Kim Yo-jun antara hadiah besar dan keuntungan dari material monster. Tapi hadiah utamanya terlalu besar untuk diabaikan. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Kim Yo-jun memutuskan untuk memeriksa aturannya sekali lagi. Beberapa hari kemudian di hari kontes yang cerah. Latihannya selama ini membuahkan hasil. Bila kemajuannya meningkat pesat saat ia bersiap-siap, Park Seo-yun memastikan semuanya sudah siap. Kim Yo-jun mencoba memanggil rekannya, tapi dia tak terlihat. Saat sedang membandingkan dirinya dengan sang bintang pedang, seorang tamu datang. Itu Manol. Kim Yo-jun melambai heboh. Kim Yo-jun sangat senang temannya datang lebih awal. Manol bercanda, ia hanya tak ingin mendengar ringekannya. Suasana berubah serius. Manol bertanya apa rencana Kim Yo-jun selanjutnya. Rupanya mereka sudah berkomunikasi beberapa hari sebelumnya. Sebuah tawaran kerja tak terduga datang menjadi kurir pribadi untuk mengangkut monster. Tugasnya simpel, Kim Yo-jun mengantar sementara Manol yang membereskan bagian kotornya. Kesepakatan diterima selama ini bukan pekerjaan biasa. Seorang hunter menyuruh rekannya tenang. Menurutnya Manol akan jadi penyelamat mereka. Bagaimanapun memburu monster demi uang butuh keahlian khusus. Kehadiran Manol membuat Kim Yo-jun merasa jauh lebih tenang. Saat memeriksa ponsel, ia melihat kontes pembersihan dungeon baru saja dimulai dan segera berpamitan pada Park Seo-yun. Perburuan pun dimulai. Berkat jaringan informannya, Manol sudah mengantongi semua detail kompetisi. Kunci kemenangan kontes ini cuma satu: kecepatan dalam menaklukkan dungeon terbesar. Dua faktor penentu adalah seberapa cepat raid selesai dan seberapa cepat dungeon dibersihkan, meski kebanyakan hanya dungeon level rendah. Satu-satunya kekhawatiran Kim Yo-jun adalah tata letak dungeon yang bisa berubah, membuatnya terus menyusun strategi bersama partnernya. Ponselnya menampilkan peta. Setiap lokasi dungeon kontes telah ditandai dengan sempurna. Tugas Manol adalah menemukan rute tercepat untuk Kim Yo-jun. Instingnya lebih tajam dari GPS manapun. Mereka pun langsung tancap gas. Di sisi lain, pengawas Park Seo-yun sedang memeriksa sistem dan matanya tertuju pada nama baru, Kim Yo-jun dari Akademi Pemburu Impian. Dia mengenali peserta itu, anak dari Akademi Anta Berantah. Seo-yun menebak butuh setidaknya 1 jam, sementara di luar Manol menunggu dengan santai. Tiba-tiba portal bergejolak, kepala Kim Yo-jun menyembul keluar memberi isyarat. Sudah beres, ayo jalan. Park Seo-yun mengingatkan, partner dilarang membantu di dalam raid. Tapi Kim Yo-jun hanya tersenyum, seolah tahu semua aturannya. Faktanya, raid itu sudah selesai. Kim Yo-jun meminta pengawas untuk memeriksanya sendiri. Seo-yun yang tak percaya, melangkah masuk ke dalam dungeon. Pemandangan di dalam membuatnya terdiam. Sisa-sisa monster berserakan di mana-mana. Misi ini selesai hanya dalam hitungan menit. Di luar, Kim Yo-jun sudah mengangkut semua hasil buruan di punggungnya. Pemandangan ini membuat Seo-yun benar-benar bingung. Ini sangat aneh. Manol menyambutnya dengan tenang. Bangkai monster dijatuhkan dan pertunjukan dimulai. Dalam 15 detik hampir semuanya selesai diproses. Seo-yun menyaksikan proses pemotongan itu dengan kepala pusing. Secara teknis, tidak ada aturan yang dilanggar, tapi semua ini terasa gila. Kim Yo-jun menyeret sisa-sisa monster keluar, sementara Manol dengan pisaunya yang tajam membedahnya dengan presisi luar biasa. Melihat adegan itu, sang pengawas hanya bisa terpaku. Kantong-kantong terisi, dan duo itu sudah melesat ke misi selanjutnya. Park Seo-yun membeku di tempat mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, truk mereka melaju kencang penuh semangat menuju tantangan berikutnya. Di lokasi lain, seorang inspektur tampak santai bermain dengan kupu-kupu kecil di tangannya. Dialah Park Menchul. Menikmati hangatnya matahari, jauh lebih baik daripada menatap layar seharian. Tiba-tiba kontestan berikutnya muncul di hadapannya. Menikmati hangatnya matahari, jauh lebih baik daripada menatap layar seharian. Tiba-tiba kontestan berikutnya muncul di hadapannya. Di dalam, Kim Yo-jun melepaskan satu serangan epik. Dengan gerakan mematikan, ia merobohkan segerombolan kerangka dalam sekejap.
Polanya selalu sama. Kim Yo Jun membawa hasil buruan kepada Manol yang sudah siap dengan peralatannya. Reaksi inspektur kedua sama persis dengan yang pertama, terdiam 1000 bahasa. Kontestan itu sudah melesat lagi ke lokasi berikutnya. Ia hanya bisa menatap truk yang melesat secepat kilat. Seekor kupu-kupu mendarat di kepalanya, seolah ikut menyaksikan pemandangan surreal itu. Sementara itu di kantor pusat sebuah pertanyaan terdengar. Tuan Kim, apa laporan kontes pembersihan dungeon sudah selesai? Laporan itu pun diletakkan di meja Park Mencul. Matanya langsung tertuju pada hasil akhir kompetisi. Soyan Lee dari Akademi Timur memimpin dengan skor impresif 16 dungeon. Tapi anehnya Park Seo-yun berada di posisi kedua. Saat mencari nama dengan 17 dungeon Park Mencul, malah menemukan sesuatu yang mustahil. Kim Yo Jun di peringkat 1 dengan 32 dungeon. Panik Park Mencul segera memanggil Tuan Kim ke mejanya. Pasti ada kesalahan sistem. 32 raid dalam sehari itu gila, serunya. Stafnya menjawab, saya juga berpikir begitu, tapi datanya sudah saya periksa ulang. Faktanya setiap raid hanya memakan waktu 10 menit. Padahal rata-rata siswa butuh 30 menit untuk menyelesaikannya. Tidak ada yang aneh dengan datanya, kata Tuan Kim. Park Mencul lalu melihat asal pesertanya akademi. Impian sebuah kelompok kecil dari distrik terpencil. Ia berpikir keras, nama itu terasa familiar. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul, akademi itu dijalankan oleh cucu dari sang bintang pedang. Keduanya saling bertatapan, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Keterlibatan sang bintang pedang membuat masalah ini semakin rumit. Di sisi lain, berita itu sampai ke telinga Lee dari Akademi Timur. Tidak ada alasan untuk gagal, bentak pria di hadapannya. Park Seo-yun harus menjadi nomor 1, kalahkan rekor 32 Danwon itu. Perintah untuk menyelesaikan setiap dungeon kurang dari 10 menit terdengar mustahil. Namun Soyan Lee menjawab dengan tekad, saya bisa. Pria berjas itu berbalik dan menyeringai licik, serahkan sisanya padaku. Dia adalah Sokman Lee, mantan hunter kelas A dan kepala Akademi Timur. Bagi Park Mencul, hanya ada satu hal yang penting dalam hidup, menang, dan terus naik peringkat. Hal lainnya hanyalah gangguan. Tiba-tiba ia bertanya, kau masih memikirkan Jinsu? Namun Park Seo-yun menolaknya. Pria itu menyindir Jinsu yang tak sepandai dirinya. Setelah diusir, Park Seo-yun berjalan sendirian menyusuri koridor. Pikirannya melayang dipenuhi serpihan kenangan. Ia teringat ucapan seorang pemuda bahwa untuk menjadi hunter profesional, hati haruslah murni dan teguh. Saat itu, Park Seo-yun hanya bisa menertawakannya. Baginya orang tidak lagi berpikir idealis seperti itu, karena semua hanya demi uang. Park Seo-yun menertawakan impian menjadi hunter hebat yang menginspirasi banyak orang. Ironisnya sosok dengan impian itu adalah kakaknya sendiri. Kenangan masa lalu kembali membayanginya. Mengingat sang kakak selalu memancing amarahnya, terutama saat teringat bagaimana kakaknya menghilang tanpa jejak. Dengan perasaan kesal, Park Seo-yun terus melangkah berusaha menepis semua pikiran itu. Malam pun tiba membawa rasa lelah yang menyiksa ke seluruh tubuhnya. Manol tak percaya harus menjalani tugas berat ini seminggu lagi. Bagi rekannya, menyetir sambil merencanakan rute adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Namun rengekan itu seketika berhenti saat ia mendengar kata uang, apalagi tanpa potongan pajak dan biaya. Mereka berhasil mengumpulkan 7.801 koin. Setelah dibagi dua masing-masing, mendapat hampir 3.900 koin. Keduanya duduk untuk membahas pembagian hasil. Ternyata Manol tidak keberatan menerima bagian yang lebih kecil. Akhirnya diputuskan, rekannya mendapat 30%. Sudah, jangan mengeluh lagi dan ambil ini, kata Kim Yo Jun sambil menyodorkan minuman. Rekannya mengangguk setuju. Namun pahlawan kita justru bertanya-tanya mengapa Manol sama sekali tidak terlihat panik. Manol bahkan tidak berkedip saat membahas raid dungeon yang berbahaya. Ternyata dia sudah melihat kemampuan hebat Kim Yo Jun di turnamen sebelumnya. Manol sengaja tidak banyak berkomentar agar tidak mematahkan semangat pemuda itu. Ia memang selalu begitu terlihat keras di luar, namun sebenarnya berhati lembut. Manol selalu mendukung Kim Yo Jun, bahkan saat ia melakukan raid sendirian. Mereka sering berbicara tentang impian Manol untuk memulai bisnis transportasinya sendiri. Kim Yo Jun merasa sangat berterima kasih atas semua bantuannya. Waktu berlalu, dan kontes pembersihan dungeon pun memasuki hari kedua. Mereka mendapat julukan baru, The Purger. Semua orang membicarakan bagaimana mereka tidak hanya membersihkan dungeon, tapi juga seisi rumahnya. Meski terkejut, mereka tetap fokus. Menurut sistem, Kim Yo Jun masih memimpin dengan 73 dungeon telah ditaklukkan. Dengan kecepatan seperti ini, hasil selain kemenangan justru akan menimbulkan kecurigaan. Mereka masih punya waktu 5 hari lagi untuk beraksi. Kim Yo Jun sangat bersemangat. Ia bahkan mengundang Suan anak Manol dan mereka berbagi tawa bersama. Mereka berpelukan hangat sebelum kembali fokus pada ponsel. Perasaannya sangat baik tentang semua ini. Namun di hari ketiga kontes, sesuatu yang janggal mulai terjadi. Kim Yo Jun meminta ponsel temannya.
Wajahnya berubah drastis saat melihat layarnya. Semua dungeon terdekat telah dipesan penuh, lokasi terdekat berjarak 1 jam perjalanan. Sebuah peta virtual muncul menunjukkan setiap dungeon yang telah dipesan. Pria itu bergumam, aku sudah menduganya. Di depan truk mereka mencoba mencari target lain. Namun rasa frustrasi memuncak saat hal yang sama terjadi di setiap lokasi. Kenyataan pahit harus diterima. Mereka hanya berhasil menyelesaikan 10 dungeon hari itu. Kim Yo Jun terdiam berpikir keras. Semua ini terasa sangat mencurigakan. Sebuah petunjuk muncul dari obrolan publik. Seseorang menyalahkan Soyan Lee, sang peringkat kedua. Otak Kim Yo Jun berputar cepat, ia tahu posisinya masih unggul untuk saat ini. Tidak ada waktu untuk bersantai. Sebuah panggilan telepon dilakukan. Mereka harus merebut kembali kendali karena kemenangan adalah satu-satunya tujuan. Meski penuh rintangan, Kim Yo Jun bersumpah akan memberikan segalanya. Gangguan ini takkan menghentikannya. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Sementara itu, lawannya memasang telinga. Kim Yo Jun sengaja membocorkan informasi palsu. Ada pihak yang mengawasinya, siap memesan semua dungeon di sekitarnya. Persaingan semakin memanas. Kedua pria itu tidak tahu siapa Kim Yo Jun, tapi bagi mereka ini, semua hanya tentang bisnis dan uang. Dari kejauhan seorang pria berteriak. Kim Yo Jun baru saja mengambil dungeon itu. Rencana mereka jelas memblokade semua dungeon dalam radius 1 jam dari targetnya. Namun ada yang aneh dengan cara mereka melakukannya. Ketegangan meningkat saat dungeon di sebelah Soyan Lee tiba-tiba ikut dipesan. Rasa penasaran menyelimutinya. Pria itu ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Apapun itu, raid harus terus berjalan. Tidak ada kata mundur. Melihat kekacauan di hadapannya, pria itu merasa kesal. Namun tepat saat ia hampir menyerah, sebuah tebasan energi tiba-tiba merobek udara. Seorang wanita misterius menebas segalanya dengan pedangnya. Tak lama sebuah mobil tiba. Dalam 15 menit wanita itu sudah siap menaklukkan dungeon berikutnya. Tiba-tiba sang supir mengerem mendadak. Kenapa kita berhenti? Tanya gadis itu. Sang supir menjawab, kita tidak tahu harus kemana lagi. Supir itu menjelaskan bahwa semua dungeon terdekat sudah dipesan. Di papan peringkat, Kim Yo Jun masih kokoh di posisi pertama dengan 98 dungeon. Soyan Lee berada di posisi kedua dengan 73 dungeon. Ternyata blokade ini juga menjebaknya. Sang dalang tidak menyangka akan ada serangan balasan seperti ini. Manol menyuruh gadis itu untuk tetap tenang karena ia masih punya rencana cadangan. Pada hari kelima, turnamen sebuah suara memanggil nama Soyan Lee. Meskipun persaingan sedang memanas, wanita muda itu sama sekali tidak mengenali dua orang yang kini berdiri di hadapannya. Aturan kompetisi jelas melarang peserta untuk bertarung. Sebuah pelanggaran besar. Namun kemudian Soyan Lee melihat Kim Yo Jun tersenyum penuh arti. Bagi Kim Yo Jun, persaingan dengan Soyan Lee haruslah seru dan adil. Namun perkataan itu justru menyinggung Soyan Lee. Kau pikir aku akan berbuat curang? Sadar akan salah paham, Kim Yo Jun segera menegaskan kalau dia percaya penuh padanya. Melihat Kim Yo Jun berlalu, Soyan Lee hanya bisa menggelengkan kepala. Di dunia ini niat baik hanyalah dongeng. Setiap orang selalu bergerak demi keuntungan pribadi. Di arena pertarungan ini, tak ada ruang untuk kebaikan. Dengan pedang terhunus, Soyan Lee melesat keluar dari dungeon. Misi selesai secepat kilat. Namun tiba-tiba, sebuah suara memanggil namanya memecah keheningan. Ternyata itu Kim Yo Jun dan timnya yang baru saja menaklukkan dungeon di sebelah. Melihat Soyan Lee, mereka terkejut. Wow, kupikir dia akan butuh waktu lebih lama. Kim Yo Jun mendekat. Bolehkah kami mengambil sisa monster yang kau tinggalkan? Soyan Lee hanya mengangguk singkat, tentu. Gerakan mereka secepat kilat. Soyan Lee sedikit terkejut bertanya-tanya mengapa mereka menginginkannya. Jawabannya sudah jelas. Tentu saja, demi uang. Merasa ini hanya buang-buang waktu, Soyan Lee berbalik dan pergi. Baginya pemburu berhati emas hanyalah sebuah lelucon konyol. Ya mungkin itu cukup untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, duar. Kilatan cahaya dahsyat merobek langit mengguncang segalanya. Sebuah suara bertanya pada Kalia. Apakah itu dungeon bintang 6? Di depan mereka seekor naga raksasa muncul dengan aura yang menakutkan. Naga ini terasa aneh, berbeda dari yang lain. Tatapan tajam seorang pria seolah membawanya kembali ke kenangan 30 tahun yang lalu. Di tengah kekacauan, Kalia merasakan sesuatu yang ganjil, tapi ia menolak melibatkan ordo kebenaran dan meminta Faib untuk tetap tenang. Jim dan Jung, murid bintang iblis, menyuruh mereka berhenti berdebat. Kakek jangan bertingkah seperti anak kecil. Hei, umur kita sama. Suasana pun jadi canggung. Di tengah semua kebingungan ini, mereka mulai sadar. Ini bukan sekadar kesalahan sistem, tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Seorang gadis mencoba mencari petunjuk tentang monster itu, tapi Park Menchul terus menghindar. Hal ini memicu kecurigaan. Apakah dia tahu ini bukan sekadar glitch? Kalia mulai curiga dengan dungeon yang lain. Meski Jim dan Jong merasa itu mustahil, benih keraguan mulai tumbuh di pikiran mereka. Menghadapi situasi yang tak menentu, Kalia berkata dengan tegas,
Kita harus menyelidiki ini lebih dalam. Kesepakatan pun dibuat. Tiba-tiba, 3 portal raksasa muncul di hadapan mereka masing-masing berdenyut dengan energi yang mengancam. Pemandangan ini benar-benar gila. Portal merah berdenyut paling kuat. Sebuah suara bergema, 3 portal muncul bersamaan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang pria tertawa. Mungkin ini undangan khusus dari dungeon. Rekannya di samping hanya bisa menahan malu melihat tingkahnya. Sementara itu, di dalam akademi suasananya tegang. Seseorang berkata dengan kesal, sepertinya penyelenggara merencanakan sesuatu yang licik. Park Seo-yun tidak terima. Aku akan membawa nama kakekku jika perlu. Sebuah pengumuman baru muncul jika dungeon yang dipesan mengalami crash point invasi bisa ditukar. Di dalam troknya Kim Yo-jun, merasa segalanya kembali seperti semula berbeda jauh dari kekacauan kemarin. Dia yakin dungeonnya tidak akan bermasalah. Tiba-tiba sebuah mobil mogok, menghalangi jalannya menyebabkan sebuah insiden di jalan raya. Mobilnya rusak dan kuncinya hilang. Sistem menunjukkan bahwa sang pahlawan kini tertinggal 1 dungeon. Sementara itu, kembali di akademi. Park Kyun melaporkan bahwa tidak ada yang mengaku kenal Soyan Lee. Tapi ada informasi penting, kepala akademinya adalah Seokman Lee, seorang pensiunan hunter kelas A yang licik. Sang bintang pedang selalu mengawasi Park Menchul. Menyelidikinya sekarang hanya akan buang-buang waktu. Bahkan dengan bantuan kakeknya ini, tidak akan mudah. Mereka harus memikirkan rencana lain agar Kim Yo-jun bisa menang. Dengan nada sedih, Park Seo-yun berkata, Maaf, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi pria itu menjawab, tidak, aku bisa sampai sejauh ini karenamu. Manol menambahkan Park Seo-yun sudah melakukan semua yang dia bisa. Sekarang semua tergantung pada kita. Pada akhirnya, Kim Yo-jun harus menghadapi ini sendirian. Sebuah senyuman misterius terukir di wajahnya. Dia sudah punya rencana. Di sisi lain, sang bos melihat timnya tertinggal lagi. Anak itu pasti sedang menunggu di dekat dungeon untuk reservasi. Mereka tidak sadar, anak itu hanya butuh 5 menit untuk reservasi dan menyelesaikan raid. Sementara itu, Seokman berencana menyuap pengawas dengan tekanan dari akademi. Tim dungeon mulai memata-matai pengawas. Bagaimana bisa akademi biasa punya pengaruh sebesar itu? Hei, kita sedang bicara tentang cucu dari bintang pedang. Situasi ini membuat mereka terpojok. Tapi bagi Seokman Lee, kemenangan Akademi Timur adalah satu-satunya hal yang penting. Sementara mereka mencari kambing hitam, Soyan Lee sudah menaklukkan 126 dungeon dan Kim Yo-jun 125. Lalu bom anak itu melesat ke angka 131. Perebutan posisi puncak, keduanya terus-menerus saling salib di papan peringkat dengan sengit. Ambisi mereka begitu besar hingga kompetisi berakhir seri. Di markas kontes perdebatan panas, terjadi saat Kim Yo-jun menuduh Seokman Lee berbuat curang yang langsung dibantah oleh Park Menchul. Suasana menjadi sangat tegang hingga seseorang harus menengahi. Pertama, tidak boleh ada hasil seri dalam kompetisi ini. Tidak ada bukti kecurangan. Jadi Lee tetap dalam permainan. Tiba-tiba Yang Shin, bos tim dungeon, terkejut melihat sosok yang tak terduga. Kim Yo-jun telah tiba. Di hadapannya Soyan Lee berdiri dengan tenang. Dengan kehadiran kedua rival, aturan penentuan pemenang siap diumumkan. Semangat untuk memenangkan kontes pembersihan dungeon ke-24 begitu membara. Aturannya sederhana, pilih 1 dari 3 dungeon yang tersedia. Siapa yang pertama menyelesaikan portalnya, dialah pemenangnya. Namun ambisi mereka lebih besar, mereka ingin membersihkan semuanya. Pemenang berhak membersihkan 1 dungeon lagi. Semuanya dungeon bintang 2, jadi mereka bisa memilih tingkat ancamannya sendiri. Kim Yo-jun mendapat giliran memilih pertama. Soyan Lee terlihat sangat percaya diri. Kim Yo-jun memilih portal kanan, sementara Soyan Lee mengambil yang kiri. Mereka melangkah menuju takdirnya masing-masing. Sebelum masuk, Soyan Lee berkata, "Jangan sampai kau mengecewakanku." Kim Yo-jun terdiam. Apa maksudnya? Ia tak sempat membalas. Tiba-tiba hitungan mundur dimulai. Keduanya melesat masuk ke dalam portal mereka masing-masing. Sang tokoh utama berlari, menembus dungeon fokus pada tujuannya. Kata-kata Soyan Lee terngiang di benaknya, tapi tak ada waktu untuk ragu. Aku harus memenangkan ini. Kim Yo-jun merasakan ada yang janggal. Seharusnya monster Cobalt sudah muncul sekarang. 5 menit berlalu dalam sunyi. Tiba-tiba suara mengerikan terdengar. Cakar besar muncul itu, bukan Cobalt. Seekor mantikore raksasa menampakkan diri dungeon ini. Salah peringkat Kim Yo-jun panik itu, monster bintang 4. Ancaman mendekat dengan cepat. Shiptun Mausim dengan Bu. Meski gugup, Kim Yo-jun tak gentar, dan dengan satu serangan epik ia berhasil menaklukkannya. Tapi Kim Yo-jun tahu dia sudah sangat terlambat. Saat melewati portal, firasat buruknya terbukti. Kim Yo-jun segera melapor pada Yong Suk-sin tentang mantikore itu. Park Menchul malah menyuruhnya memeriksanya sendiri. Park Menchul tampak tak peduli. Baginya kontes ini tak ada artinya jika Soyan Lee belum juga kembali. Mendengar itu, kecemasan Kim Yo-jun memuncak. Suara aneh menggema dari dalam dungeon tempat Soyan Lee masih terjebak.
Tanpa disadari sesosok monster raksasa mengintainya dari belakang. Di luar semua orang khawatir, karena So Yanli belum juga keluar. Kim Yo Jun menahan sakit saat membalut lukanya. Sementara itu, So Yanli teringat pertanyaannya pada sang kakak. Park Min-chul mengenang prinsipnya. Ia tak mau menang dengan cara curang dan berpesan agar So Yanli juga memegang teguh nilai itu. So Yanli tak percaya kakaknya akan berbuat curang, tapi ia sadar bermain adil tidak selamanya membawa kemenangan. Ditambah lagi So Yanli sudah tak percaya pada pahlawan. Baginya mereka semua sudah tiada. Mendengar itu, Park Min-chul tersenyum. Ia menunjuk seorang politisi yang masih jujur sebagai bukti. Perdebatan mereka terus berlanjut. Saat berlari menembus hujan, sebuah kenangan melintas di benak So Yanli. Hari itu ia berlari panik di tengah keramaian, dengan lihai menghindari setiap payung hingga basah kuyup. So Yanli selalu bersikap dingin. Saat menyadari kakaknya menghilang, ia hanya bisa menganggapnya bodoh. Itu adalah pengorbanan terbesar yang pernah ada. So Yanli tak mengerti kenapa kakaknya rela berkorban untuk orang asing. Saat merenung, suara ayahnya menggema. Aku bukan Jensu, tekadnya dalam hati. Aku akan membuat jalanku sendiri. Kembali ke arena kontes. Setelah perjalanan panjang, So Yanli menemukan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba sesosok makhluk misterius muncul di hadapannya, menatapnya dengan tajam. So Yanli menyadari semua pesaing lain belum juga kembali. Pemimpin kontes berkata, tak perlu ada pertandingan lagi. Tapi jika ingin hancurkan saja dungeon terakhir untuk merebut gelar juara. Sang prajurit merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba asisten Ki melihat pergerakan aneh pada meteran sihir. Angkanya melonjak ke peringkat bintang 3. Seketika ia teringat ucapan tentang distorsi dungeon. Jika itu terjadi, tingkat kesulitan dungeon akan melonjak drastis. Pemimpin tim pun tak pernah melihat hal seperti ini. Dua staf berdebat apakah perlu memanggil pemburu profesional untuk memeriksa situasi. Di sisi lain, Yong Uk-sin hendak membocorkan informasi. Tapi tiba-tiba Kim Yo Jun sudah menghilang. Di dalam dungeon situasinya makin genting. So Yanli terluka parah bersandar di dinding dengan napas terengah. Kondisinya sangat kritis. Di hadapannya monster bintang 6 Malakastra mendekat dengan aura mengancam. Makhluk itu mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Di saat terakhirnya So Yanli teringat kata-kata kakaknya. Ia meragukan adanya keadilan di dunia ini. Saat Malakastra melompat untuk menyerang, So Yanli pasrah. Baiklah, pikirnya. Setidaknya ini lebih baik daripada kakaknya. Tiba-tiba sesosok bayangan menghantam monster itu. So Yanli membuka mata tak percaya ia masih hidup. Di depannya, Kim Yo Jun menahan serangan monster raksasa itu. Sambil menahan sekuat tenaga, Kim Yo Jun menyuruh So Yanli untuk segera lari dan menyelamatkan diri. Kim Yo Jun mengerahkan seluruh kekuatannya. So Yanli terkejut tak mengerti kenapa Kim Yo Jun berada di dungeon ini. Menghadapi monster bintang 6, kuncinya adalah menahan setiap serangannya. Dengan sebuah lompatan, Kim Yo Jun mengalihkan perhatian monster itu. Berhasil, makhluk itu mulai mengejarnya. Senjatanya menari di udara mengincar titik lemah musuh. Dengan fokus penuh, Kim Yo Jun bersiap menghindari serangan balik. Setelah mempelajari pola serangan monster, Kim Yo Jun menyusun strategi untuk membalikkan keadaan. Namun Malakastra bergerak lebih cepat. Sebuah serangan telak mendarat di tubuh Kim Yo Jun membuatnya terhempas. Makhluk itu melemparnya seperti boneka. Dengan tubuh penuh luka, Kim Yo Jun mendarat di samping pesaing lainnya. Tapi ia bangkit lagi menolak untuk menyerah. Waktu hampir habis, ia harus bergerak cepat. So Yanli bingung. Kenapa prajurit ini begitu gigih? Ini bukan pertarungannya dan ia takkan mendapat apa-apa. Padahal So Yanli hanya ingin menyelesaikan dungeon terakhir, mendapatkan hadiahnya, lalu pergi dari sini. So Yanli mendesaknya pergi untuk mengejar hadiah. Tapi Kim Yo Jun menolak lari dan membiarkannya menghadapi takdir sendirian. Mereka pikir telah membaca semua triknya, namun mereka salah besar. Berbalik bagi Kim Yo Jun, kepergian So Yanli bukanlah sebuah pilihan. So Yanli teringat ucapan kakaknya tentang pertemuan takdir suatu hari nanti. Kim Yo Jun sadar tak ada alasan logis untuk membantu So Yanli. Saat pikirannya melayang pada mendiang kakaknya yang membenci pahlawan, sosok So Yanli justru muncul di hadapannya. Kim Yo Jun percaya menyelamatkan nyawa adalah kemenangan sejati. Hal itu justru membuat Chazra semakin kesal dan gelisah. Sang pahlawan mencoba menghindari serangan dari monster Mega Bintang 6 ini. Kim Yo Jun telah menyiapkan senjatanya. Tapi kabur dari kekacauan ini nyaris mustahil. Dan Kim Yo Jun melakukan segalanya demi menjaga gadis itu tetap aman. Wajahnya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Sang sentor memberikan pencerahan, mengatakan bahwa insting adalah tentang berpikir, tapi kebanyakan murid tidak menyadarinya. Berpikir itu penting, tapi terkadang tak ada waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Orang mengira itu artinya tidak berpikir sama sekali, tapi itu bukan cerita lengkapnya. Akhirnya insting adalah bagian dari pemikiran itu sendiri, dan dengan pemahaman itu, pahlawan kita naik ke level berikutnya. Otak dan inderanya kini selaras. Biarkan indera yang mengambil alih. Saat itu, Kim Yo Jun mulai berpikir lebih cerdas dengan instingnya yang telah berevolusi. Boom, tiba-tiba tubuhnya menjadi lincah dan ringan.
Dia mengeluarkan gerakan-gerakan gila. Kim Yo Jun menghindari serangan monster layaknya seorang pro, dan matanya kini melihat hal yang berbeda. Di tengah kekacauan, Kim Yo Jun melihat celah kemenangan dengan merasakan setiap gerakan otot. Kemampuannya begitu presisi dan fokusnya setajam pedang. Dengan sebuah lompatan, Kim Yo Jun berhasil mengelabui makhluk itu. Jika terus begini, tim penyelamat mungkin akan segera datang, tapi ada satu masalah besar. Kondisi Soyan Lee sangat buruk dan mungkin tak bisa bertahan dalam pertarungan. Soyan Lee terluka sangat parah dan lukanya terus menganga. Tak ada waktu untuk disia-siakan, Kim Yo Jun memutuskan pilihan terbaik adalah menyerang. Dengan tekad membara, Kim Yo Jun menyerbu monster bintang 6 itu. Dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk teknik gunung dan teknik roh dunia. Kim Yo Jun merasakan energi dahsyat berdenyut di dalam dirinya. Luka di wajahnya masih terasa perih, tanpa rasa percaya diri. Kim Yo Jun tahu pertarungan ini akan kalah. Sambil memegang senjatanya, Kim Yo Jun sadar tak bisa menggunakan teknik gunung sendirian. Namun Kim Yo Jun tetap mencoba sihir auranya untuk mengakhiri sang monster. Setelah tebasan yang dalam cairan menyembur keluar, gadis itu menyaksikan seluruh adegan dengan napas tertahan. Kim Yo Jun terkena serangan lain di sisinya, tapi makhluk raksasa itu akhirnya tumbang tak bergerak. Lelah, Kim Yo Jun menggunakan senjatanya untuk menopang diri. Sistem menunjukkan kemajuannya mendapat sedikit dorongan dari pertarungan itu. Sambil menggendong Soyan Lee di punggungnya, Kim Yo Jun terus mengajaknya bicara untuk memastikan gadis itu baik-baik saja. Mendengar suaranya, Kim Yo Jun merasa sedikit lega. Tapi tak ada waktu untuk bersantai, mereka harus segera keluar dari dungeon. Ketua tim merasa cemas saat melihat sang pahlawan kembali bersama gadis itu. Mereka membutuhkan ambulans dan obat untuk Soyan Lee secepatnya. Sambil terbaring di sana, Soyan Lee sadar pemuda itu bukanlah pahlawannya, tapi seorang pahlawan sejati, tak pernah mengharapkan imbalan apapun. Soyan Lee segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat berita kontes dungeon muncul, semua orang panik. Malazra monster bintang 6 di dungeon bintang 2 adalah sebuah bencana. Publik, asosiasi, dan pemerintah menjadi gempar, dan nama Kim Yo Jun meledak. Rasul kesederhanaan mencari nasihat dari Lady Kalia. Tanpa mendapatkannya, mereka menduga penyebab keanehan di Korea. Seorang gadis penasaran bertanya pada kakeknya tentang murid akademi yang mengalahkan monster itu. Tanpa basa-basi, pria tua itu berkata Park Seo-yeon benar tentang bajingan kecil itu. Sementara itu, pemuda tersebut hanya memikirkan uangnya. Di rumah sakit, Manol tak percaya Kim Yo Jun masih membicarakan uang. Akhirnya mereka memutuskan hasil seri dan hadiahnya dibagi. Hal itu membuat pemuda itu kesal. Kim Yo Jun ingin bertarung demi hadiah dengan gerakan satu tangan karena gadis itu kehilangan lengannya. Intinya, uang itu semua milik Kim Yo Jun. Tiba-tiba Park Seo-yeon masuk dan berbicara dengan kedua pria itu. Tiba-tiba gadis itu merasakan ada yang salah dengan sang pejuang. Mendengar hadiahnya dibagi, Soyan Lee bertanya mengapa, karena pemuda itulah yang memenangkan turnamen. Soyan Lee mengakui telah berbuat curang di turnamen ini dan turnamen lainnya. Soyan Lee bahkan melaporkan bahwa ayahnya, kepala Akademi Timur, akan memulai gugatan. Terkejut, pemuda itu tak percaya dengan tindakan tak terduga dari pesaingnya. Park Seo-yeon juga mengatakan bahwa wanita muda itu menceritakan beberapa hal padanya. Sebelumnya Soyan Lee berkata dia masih menganggap Kim Yo Jun salah. Meski begitu, gadis itu tidak melihat dirinya sebagai pahlawan dalam cerita ini. Setelah mendengar kata-kata itu, Park Seo-yeon sangat bingung dan hanya melanjutkan info. Kini pria itu menjadi juara tunggal dan pemerintah memberinya bonus karena insiden tersebut. Akhirnya Kim Yo Jun akan mendapat potongan pajak dan tambahan 100 juta. Ada udang di balik batu. Hadiah uang tambahan ini hanyalah cara mereka untuk mengatakan sesuatu. Tolong jangan gugat kami, Bung. Saat anak itu menghitung angka-angka, wanita muda itu menjatuhkan berita yang lebih besar. Akademi. Impian akhirnya naik ke divisi 3. Hore. Berkat anak itu, mereka memenuhi syarat dan sekarang bisa menaklukkan dungeon bintang 4. Berita itu sangat luar biasa dan semua pujian ditujukan untuk Kim Yo Jun. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk merekrut lebih banyak orang ke akademi. Sambil tersenyum lebar, Kim Yo Jun tahu semuanya berjalan sesuai rencana. Dia memutuskan untuk merayakannya dengan sushi. Nyam. Bersantai di kamarnya. Prajurit itu sadar properti uangnya kini tinggal kenangan. Saat teman-temannya berpesta, Kim Yo Jun punya urusan yang lebih penting untuk ditangani. Di pasar Transcendental, Kim Yo Jun siap mengguncang segalanya dengan 400 juta di rekeningnya. Dengan status baler, pilihan pertamanya jatuh pada tombak Longinus seharga 100 juta. Tak masalah, uangnya masih banyak. Saat menjelajahi etalase virtual, matanya terpaku pada item legendaris seperti sabuk Aphrodite dan benang Fenrir. Otaknya berputar kencang. Namun Kim Yo Jun yakin tombak Longinus adalah yang paling tepat untuknya saat ini. Semua item epic itu memiliki nilai karma yang aneh, dan Kim Yo Jun tahu ini bukanlah tiket gratisan. Efek itemnya sangat kabur, jadi dia harus menebak kekuatannya dari mitologi. Sadar butuh riset lama,
rasa frustrasi mulai menjalari dirinya. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang terlintas bagaimana jika ada ulasan di komunitas murid Transcendental. Sayangnya dia hanya bisa membaca, tidak bisa ikut berkomentar. Seorang pahlawan butuh bantuan mentor untuk membuat akun. Tak butuh waktu lama, Kim Yo Jun menemukan sekitar 100 ulasan dan rekomendasi dengan skala 10 poin. Perisai Aegis ternyata item jebakan dengan desain Medusa yang bisa mengubah siapapun menjadi batu. Lebih parahnya tak ada tombol untuk mematikannya. Skornya hanya 2 dari 10, sepertinya ini hadiah lelucon. Kim Yo Jun melihat ulasan kibisista sihir yang bisa memuat apa saja punya memori gambar, bahkan menghentikan waktu. Sebuah langkah cerdas untuk mengambilnya sebelum karma membuat harganya melambung. Skor akhir 100 dari 10, minat Kim Yo Jun langsung tersulut. Tas milik Hera dari mitologi hadiah untuk Perseus. Sangat menarik. Dia segera memeriksa harganya 100 juta muncul di layar. Ternyata uangnya masih cukup. Tas ini akan sangat berguna untuk mengangkut monster dari dungeon, meski kekurangannya tidak sepenuhnya tanpa bobot. Dia bisa mengatasinya, beban seperti itu bukan masalah. Tanpa ragu, Kim Yo Jun memutuskan membelinya sekarang juga. 3 hari kemudian dia berdiri gagah dengan perlengkapan barunya memancarkan aura yang luar biasa. Kenangan 400 juta pun sirna saat harga itemnya meroket. Sekarang tujuannya hanya satu, menghasilkan lebih banyak uang. Park Seo-yun panik, dia tak percaya Kim Yo Jun nekat masuk dungeon lagi padahal baru sembuh. Seo-yun bilang itu tak perlu, tapi dia makin gugup saat tahu Kim Yo Jun menghabiskan 400 juta begitu saja. Semuanya serba baru dan mahal, terutama tombak berkilauan di tangannya. Kim Yo Jun sudah tak sabar mencoba mainan barunya. Akhirnya gadis itu sadar tak bisa menghentikan temannya. Mereka pun memasuki dungeon bintang 4 dengan waspada. Saat melangkah, aura aneh terpancar dari sebuah patung. Tiba-tiba patung itu retak dan mulai bergerak. Itu, gargoyle monster bintang 4 dengan pertahanan tingkat dewa. Ini kesempatan emas untuk menguji tombak Longinus. Awalnya Kim Yo Jun tak memakai sihir atau teknik apapun. Dia yakin senjata ini sanggup menembus pertahanan setebal baja itu. Dengan satu ayunan ringan, sabetan tombaknya membelah monster itu menjadi 2 bagian dengan sempurna. Keduanya terpaku syok melihat kekuatan epik senjata itu, dan tanpa sadar menanyakan hal yang sama. Apa yang baru saja terjadi? Mereka tak tahu. Yang tersisa hanyalah puing-puing gargoyle yang hancur lebur. Sepertinya setiap kali Park Seo-yun pergi bersama Kim Yo Jun, tak akan ada lagi yang bisa membuatnya terkejut. Atau begitulah yang dia pikirkan. Pria itu bahkan tak perlu pemanasan menebas gargoyle, semudah memotong mentega. Setelah menumpuk segunung bangkai, Park Seo-yun terbelalak. Bagaimana kau memasukkan semua itu ke dalam tas sekecil itu? Dia hampir terjungkal saat mencobanya. Park Seo-yun sadar tas itu jauh lebih berat dari kelihatannya. Meskipun beratnya berkurang 70%, itu tetap terasa. Kim Yo Jun berencana mengambilnya lagi nanti. Bagi Park Seo-yun ini gila. Sambil tersenyum, Kim Yo Jun berbohong. Aku menemukannya di toko hunter acak. Mendengar nama legendaris itu, Seo-yun mengeceknya. Tapi seorang prajurit berkata, toko itu tutup, pemiliknya sedang pergi jauh. Menatap wajah temannya, Park Seo-yun bertanya-tanya, mungkinkah Kim Yo Jun sedang berbohong padanya? Kim Yo Jun tak bisa membocorkan rahasianya. Tiba-tiba bebatuan berjatuhan, dan seluruh dungeon bergetar hebat, dengan firasat buruk kepanikan menyelimuti mereka. Sesuatu yang mencurigakan tampak merayap mendekat. Seo-yun ingin maju, tapi Kim Yo Jun ingin mencoba sesuatu yang baru. Tombak Longinus saja sudah begitu dahsyat. Tanpa usaha, dia menghancurkan gargoyle seolah mereka bukan apa-apa. Sekarang dia penasaran bagaimana jika ini dikombinasikan dengan sihir Merlin. Kekuatan sihir mulai berpusat menggetarkan seisi ruangan, menyatukan rohnya dengan tombak Kim Yo Jun, siap melepaskan segalanya. Bidikan energinya menembus semua monster di hadapannya. Dengan satu serangan epik, Kim Yo Jun menebas semua yang bergerak. Park Seo-yun terperangah. Senjata baru temannya itu memancarkan aura pedang yang benar-benar gila. Para gargoyle menunggu kesempatan menerkam, tapi gelombang energi dahsyat itu tak memberi mereka celah sedikit pun untuk lolos. Wajahnya tak menunjukkan gentar, hanya tekad yang murni. Dengan satu gerakan pemusnahan total, monster itu lenyap tertembus tombaknya. Kim Yo Jun menyerap semua kekacauan di sekitarnya. Ekspresi Park Seo-yun membeku, tak percaya dengan pemandangan di hadapannya. Hantaman tombak Longinus begitu dahsyat hingga meninggalkan kawah besar, sebuah replika dari senjata suci yang legendaris. Tombak Longinus. Meski hanya tiruan, Kim Yo Jun mengira akan ada celah, tapi ternyata kekuatannya sungguh sempurna. Setelah melihat ulasan, Kim Yo Jun menginginkan lebih banyak perlengkapan. Namun semakin hebat itemnya, semakin tinggi harga karma yang harus dibayar. Selama 25 hari ke depan, Kim Yo Jun fokus sepenuhnya berburu demi mengumpulkan lebih banyak dana. Saat tenggelam dalam rencananya Park Seo-yun, teringat sesuatu yang krusial. Jim ingin bertemu dengan sang tokoh utama. Awalnya Jim mengira Park Seo-yun adalah saudarinya, tapi mereka hanyalah teman.
Jim dikenal sebagai murid dari bintang iblis, seorang master yang memilih murid di akhir hayatnya untuk mewariskan semua ilmunya. Sang murid ingin berbicara dengan Kim Yo Jun tentang insiden belakangan ini. Seketika Kim Yo Jun sadar, semuanya terhubung dengan apa yang terjadi di dungeon. Awalnya Kim Yo Jun berpikir Jim mungkin adalah kakeknya, tapi ia bisa merasakan aura yang berbeda. Akhirnya Kim Yo Jun setuju bertemu Jim, dan Park Seo Yoon segera mengatur jadwalnya. Ia langsung mengirim pesan untuk mengunci tanggal pertemuan. Tiba-tiba wanita itu muncul. Tak ingin membuang waktu, ia menatap Kim Yo Jun, yang telah setuju bertemu berkat ajakan Park Seo Yoon. Pemuda yang disangka kakeknya itu ternyata seorang wanita. Wajahnya menunjukkan keterkejutan murni, akhirnya bertemu sang pahlawan. Park Seo Yoon masih belum mengerti. Bagi Seo Yoon, Kim Yo Jun hanyalah murid biasa. Namun Jim mulai memberondongnya dengan pertanyaan meragukan kemampuannya. Ia sangat penasaran dari mana item itu didapatkan. Sang tokoh utama semakin bingung sementara Park Seo Yoon mencoba menengahi obrolan dengan santai. Saat Kim Yo Jun menyadari mereka punya hubungan darah, otaknya seakan berputar. Rasa penasaran Jim yang tajam membuatnya terlihat seperti detektif yang sedang beraksi. Lalu Kim Yo Jun pun paham. Park Seo Yoon adalah murid dari penyihir suci. Sebuah plot twist yang tak terduga. Meski begitu, pria itu menatap Jim dengan heran. Seharusnya ia berusia 40-an, bukan berpenampilan seperti remaja. Jim pun membocorkan rahasianya. Itu bukanlah sihir penyamaran, melainkan teknik memutar balik waktu. Seketika Park Seo Yoon memamerkan tas spasialnya. Dengan sangat santai, mata Jim terbelalak kaget. Bagaimana mungkin perlengkapan ini tidak menyebabkan distorsi ruang? Ia mengira itu hanya tas mewah biasa. Wajahnya memerah sadar pemuda itu tak mengerti kekuatan dahsyat yang ia bawa. Jim yang tahu informasi item sang pahlawan menjadi panik, membayangkan jika ia menunjukkan tombak Longinus. Park Seo Yoon nyeletuk, jual saja tas itu. Tiba-tiba Jim melempar 100 juta ke atas meja. Jelas ia tak kaya, tapi ia akan berjuang untuk mendapatkannya. Teringat item lain, yang ia jual wanita itu, pasti bisa mengumpulkan uang. Ditambah lagi, Kim Yo Jun bisa mendapatkan perlengkapan yang lebih hebat. Tapi Kim Yo Jun menggeleng. Tas spasial ini tidak untuk dijual. Jim tak menyerah mengatakan, 100 juta adalah penawaran yang sangat bagus. Kim Yo Jun lalu menyerahkannya pada Park Seo Yoon untuk dicoba. Namun sebuah sengatan listrik kecil tiba-tiba menyambar tangannya. Ternyata hanya Kim Yo Jun yang bisa memakainya. Tas itu adalah warisan dari seorang master kepada kadetnya. Menjualnya kembali adalah hal terlarang. Park Seo Yoon panik. Dari mana kau dapat item sihir ini? Ia bahkan menawarkan 1 juta hanya untuk mendapatkan informasinya. Kim Yo Jun mengulang jawaban yang sama, mengaku lupa nama toko dan penjualnya. Tekad Park Seo Yoon menyala. Ia siap masuk mode detektif penuh untuk menyelidikinya sendiri. Cahaya dari tas itu perlahan meredup meninggalkan misteri baru yang belum terpecahkan. Jadi jangan lupa tekan suka berlangganan dan nyalakan loncengnya, karena ini hanyalah sebuah permulaan. Perjalanan ini belum berakhir, masih banyak jalan menantang yang menanti. Jangan kemana-mana. Api kisah ini masih membara sampai kita bersatu di petualangan yang baru. Satu dunia, satu takdir, kita berlari dalam pertarungan ini. Jangan pergi terlalu lama. Kisah ini akan semakin membara. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Satu dunia, satu mimpi. Kita berlari sendiri, jangan pergi terlalu lama. Cerita ini masih akan terus membara. Takdir akan menyatukan kita lagi dalam petualangan baru yang belum usai.